kali ini. Cuan. Dia mikir tuh, dia mikir serius, dia mikir. Habis itu ya udah, oh bisa, tapi ada biayanya. Dia bilang seperti itu. Dia bilang, oh tapi ada biayanya. Saya bilang, kan saya nggak tahu ya kok ya. Saya tanya, emang berapa biayanya? Biayanya, oh tunggu bentar ya. Saya jadi suruh jagain lapak dia tuh. Ada kali 10 menit tuh. Ditinggal dia orangnya tunggu bentar tuh. Dia masuk ke dalam tuh. Masuk ke dalam, ke lambar itu dia masuk ke dalam. Waktu orangnya ke dalam jagain lapak dia. Lapak. Untung gak ada yang beli kok. Ada yang beli kan? Gak ada yang beli tuh 10 menit tuh saya jagain di situ aja ya kan. Saya tungguin aja. Gak lama dia balik. Sudah 10 menit kemudian dia balik. Dan dia ngomong sama saya. Dia ngomong, ini ada biayanya. Emang biayanya berapa bang? Saya tanya gitu kan. Biayanya 2,5 juta. Dia ngomong gitu, biayanya 2,5 juta. Biaya 2,5 juta, saya diem tuh kok. Pada saat itu kan memang udah gajian pada saat itu kan. Sebentar ya, saya cek banking kok. Waduh. Saya cek banking nih. Serius saya cek banking pada saat itu. Bayar 2,5 juta ya. Saya sempat nawar, emang nggak kurang. Saya sempat nawar. Saya sempat nawar. Saya sempat, emang nggak bisa kurang lagi bang. Saya bilang gitu. Dia bilang udah segitu semuanya. Emang kapan? Saya bilang nanti malam juga bisa. Nah, kan itu kejadian siang tuh, siang mau sore lah. Nanti malam bisa. Oh ya udahlah. Habis itu langsung dibayar tuh kok. Langsung dibayar. Akhirnya ke ATM saya narik 2,5 juta. Saya langsung kasih dia. Ini ayat ada namanya di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Nah dari ayat 7 ini sebab ada 3 apa? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di bumi. Nah ini ada catatan kaki di bawahnya nih. Ayat 7 sampai 8 kalimat di dalam sorga sampai di bumi. Keterangannya apa nih? Bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Nah, terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Catatan di pinggir halaman yang kemudian? Catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Terakhir nih, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pakai pasti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua bisa berkumpul di Masjid Baitul Karim ini, sehingga saya bisa berkumpul bersama saudara-saudara saya yang Muslim. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin sebagian besar orang udah tahu ya nama. Saya perkenalkan lagi nama saya kan. Nama saya David Sugandi. Saya adalah seorang mualaf pada tahun 2023, 1 Desember tepatnya. Nah, 2023. Jadi saya melanjut temanya dengan suka duka ya, suka duka yang mualaf ya. Ya, saya mulai dari dukanya dulu kayaknya. Atau awalnya dulu, masuk Islam gimana? Awalnya dulu masuk Islam ya penuh dengan drama ya. Drakor. Banyak banget. Dengan saya harus membayar 2,5 juta melalui podcastnya Kodoni, kan mungkin sebagian besar orang udah tahu ya podcastnya Kodoni. Jadi saya menceritakan saya masuk mualaf dengan membayar nominal sebesar 2,5 juta rupiah. Ya cuman ya udah saya pikir ya saya bayar aja lah itu kan, karena dengan niat saya dan pengen banget gitu, kalau saya itu pengen banget masuk Islam gitu loh ya kan, karena yang saya rasakan dengan Islam itu benar gitu loh kan, dengan logika yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal pikiran yang begitu sempurnanya gitu. Ceritanya 2,5 juta itu gimana tuh Ustaz? Awal-awal jadi asal muasalnya pertama kali kan saya sebenarnya dalam keadaan mabuk dulu ya kita ngomong ya, dalam keadaan pada saat itu bulan November
kan itu hari lahir saya, ya ulang tahun lah lebih tepatnya ya kan, 8 November. Nah kemudian saya membawa minuman, kan biasa kalau orang Chinese gitu ya, kalau kita ulang tahun gitu pasti saya membawa minuman yang pastinya haram. Saat ini alkohol saya bawa ke tempat rekan saya, teman saya sendiri, yaitu ya bisa dibilang Ramzi lah namanya ya kan. Nah saya bawa, kemudian saya berbincang dengan beliau, dengan dia, saya berbincang dalam keadaan saya mabok gitu loh kan. Dalam keadaan saya mabok. Setelah itu saya bilang ngomong gitu loh, saya ngomong bersama teman saya ini kalau berargumen pada saat itu Maria ini kan sebagai ibunya Yesus gitu kan, cuman suaminya adalah Yusuf gitu kan. Ngomongin Maria. Ya, ngomongin Maria pada saat itu ya, ngomongin Yusuf gitu. Terus dia bilang kalau Nabi Yusuf tuh jauh sama Maria itu jangka waktunya itu kan. Jadi saya bilang Yusuf kan sama Maria jauh. Yusuf kan pada saat itu kan dia seorang Yesus itu anaknya dari Maria dan Yusuf pada saat itu kan. Nah, cuman saya bersikeras seperti itu karena kan di pelajaran sekolah saya memang begitu. Ya di Kristen atau saya pelajaran sekolah saya memang begitu. Cuman dibilang Nabi Yusuf itu beda lagi dengan itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Ini yang dimaksud suaminya Maria. Pada saat karena itu. Di Islam kita tidak mengenal Maryam punya suami gitu maksudnya ya. Terus saya tetap ngomong seperti itu kan. Cuman akhirnya nggak lama kemudian teman saya masuk kamar, keluarin lah Al-Quran, dibawa Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan itu dikasih lihat, ini kan surat Maryam ya seperti itu. Cuman saya ya dalam keadaan mabok kan nggak begitu baca begitu sempurnanya ya. Itu maboknya sambil godek-godek itu gimana? mabok. Kok bisa sambil mabok? sambil mabok itu. Ya sambil mabok sambil minum gitu kan. Kan pada saat itu Kodondi lagi ulang tahun juga kan. Ulang tahun ya udah saya minum seperti itu. Nah, setelah itu ya udahlah akhirnya selesai saya pulang, saya bawa tuh Al-Qur'annya saya bawa pulang ke rumah. Nah, dikasih Quran sama temennya. Iya, dikasih Al-Quran, betul, terjemahan. Iya, Ramzi. Nah, setelah itu kayak keesokan harinya ya saya taruh aja Al-Quran tersebut di samping lemari saya seperti itu kok. Ya saya beres-beres, saya kerja dan lain-lain. Setelah saya beres-beres dan kerja dan lain-lain, ya udahlah saya kepikiran Al-Quran itu gimana ya kan. Itu sama temennya dikasih Quran yang ada bahasa Arabnya? Enggak, terjemahan. Terjemahan aja. Betul. Bahasa Indonesia? Iya. Ada ya? Al-Quran kan ada terjemahan. Iya, tapi ada bahasa Arabnya juga? Iya, ada. Dikasih tahu nggak sama temennya kalau pegang Quran harus wudu dulu gitu? Pada saya itu enggak. Ya? Enggak tahu, itu saya enggak tahu. Kalau enggak tahu. Habis itu setelah itu, ya udahlah saya taruh, saya juga selang beberapa hari kerja ya kok ya, selang beberapa hari kerja, 2 hari kemudian teman saya ini si Ramji ini bertandang lah, datang dia ke tempat saya, kali ini bawa martabak kayak biasa. Bawa martabak. Bawa minuman nggak? Nah belum. Teman saya datang bawa martabak ke tempat saya. Saya pikir kan ini makanan nih, ya kan? Makanan nggak ada minumannya. Saya pikir nggak ada dorongan. Dorongan. Ya kan? Akhirnya saya turun. Saya belilah kok minuman. Pada saat itu ya bir hitam dan bir putih lah. Nah setelah itu saya ngobrol. Pada saat itu saya setel lah TV kan sambil minum, sambil makan, sambil nonton gitu. Nonton apa? YouTube. Nah pertama kali nonton YouTube. Pada saat itu kan nontonnya emang kan ada Ustadz Khalid ya kok ya. Nontonnya Ustadz Khalid, saya nonton udah kan ceramah sekitar 20 menit lah. Saya cuma dengerin aja gitu. Saya nggak gimana, saya sambil minum, sambil makan. Udah itu kan next kan video YouTube kan next muncullah. Video Kodondi. Muncul video Kodondi. Saya kan nggak tahu, nih kan saya belum kenal. Pada saat itu nih siapa ini? Kan saya lihat kan di sini Cina gitu. Satu kacamata ya kan. Lagi. Kayak ini kok Master Q.
Kayak Master Q pada saat itu kan. Master Q. Ini Cina siapa nih? Cuman saya nggak gimana kan. Nah pada saat itu yang videonya tentang debat kok. Debat 3 lawan 3 di hotel lah. 3 lawan 3 itu di hotel tersebut di YouTube ya. Nah Ko Dondi kan sebelah kanan nih. Kan pendeta kan sebelah kiri. Nah duduk saya kan lihat itu. Saya bilang, oh ini kan adu amun. Nah saya sempat ngomong nih ke teman saya kok, saya ngomong ke teman, lu megang yang mana nih? Itu menjadi ajang pertaruhan juga sih. Jadi lu taruhan. Lu megang yang mana nih pada saat itu kan? Taruhannya berapa? Saya bilang, lu megang kiri apa yang kanan? Saya bilang gitu. Gue mah megang yang kiri kan itu pendeta kiri. Yang kanan mah tembus nih mas. Saya bilang. Cuman saya pikir nggak lama ini saya bilang ini. Habis itu saya bilang. Kok pendetanya jadi marah-marah pada saat itu kan? Ini baru satu loh. Ini siapa nih orang nih? Jadi saya semakin penasaran gitu loh. Saya semakin penasaran. Ini orang siapa ya? Saya lihat. Kok jadi kan ketiga pendeta tersebut ya kita sebutnya itu dia marah-marah. Dia marah-marah. Kemudian dia nggak bisa jawab kok. Ya jadi dengan seperti itu jadi saya lihatnya tuh pendeta tersebut jadi lucu. Oh yang ini ya, yang pendetanya dikasih Bible suruh buang gitu ya? Bukan. Yang Buddha Sali yang 3 lawan 3. Saya lihat jadi jawabannya tuh jadi nggak bisa jawab, jadi diputer-puter gitu loh. Jadi kok jadi kita kan saya dari mabok aja jadi saya bisa mikir gitu loh. Dari mabok aja nih saya jadi bisa mikir kok jawabannya tuh diputer-puter seperti lagi itu. Mabok aja bisa mikir. Kok jadi kan benar-benar kaget gitu sebenarnya agak kaget kok lu kalau misalkan emang benar jawabnya benar ya jawab aja dengan benar ya. Kok ngapain mesti marah-marah, ngapain mesti muter-muter gitu kan to the point aja seperti itu. Nah, kemudian ya udah abis itu kan udah nih pada akhirnya memang Ko Dondi bener menang udahlah saya belum nggak lama saya ambil remote ganti nextin gitu kan videonya kan. Saya pengen dari duduk saya maju ke depan. Saya lihat nih orang siapa ini kan. Saya belum tahu nama kok tuh. Saya lihat kan ada di deskripsinya ya. Donditan. Siapa Donditan nih? Saya cari tuh di Donditan, saya enter, saya cari. Nah, pada saat itu saya lihat saya klik di dalam. Saya klik di dalam ada kan video video call itu loh yang dengan siapa dengan pendeta itu kok. Video call. Yang biru-biru itu yang warna biru, yang layarnya backgroundnya biru, itu kan video ada tuh pokoknya. Nah, itu saya klik tuh, saya sempat dengar ceramahnya ya kan, argumen lebih tepatnya bukan ceramah, adu argumen. Saya lihat, nah dia sama juga, begitu juga. Oh, yang pendeta Herman kali ya? Nah, saya nggak tahu namanya yang biru, pokoknya sempat video call tuh saya. Jadi apa yang Ko Dondi ngomong, dia tuh jawabnya kok jadi lucu gitu loh, jadi lucu gitu kan. Muter-muter, pokoknya rata-rata yang ngomong sama Ko Dondi tuh jawabannya muter-muter gitu loh. Saya juga jadi dari duduk ke berdiri, kok ada kali 20 menit. Saya berdiri liatin nih orang siapa, sampai minum ya, minum. Ya kan saking maksudnya minum berat ini berarti ini. Ambil minum saya liatin terus sama saya. Ya kan saya liatin, ya udahlah, udah selesai nih kok, dia kan. Udah selesai, saya udah. Terus saya jadi berpikir terus kok, ini orang siapa gitu kan. Kan teman saya udah pulang, kan. Ini orang siapa? Keesokan harinya saya nonton. Saya jadi penasaran, ya kan udah penasaran nih orang siapa Donditan. Saya kan nonton short-shortnya Ko Dondi kan. Saya jadi penasaran, saya lihat tuh video-videonya. Ada kali kurang lebih seminggu lah. Nonton short-shortnya aja. Dan ternyata di short-short tersebut banyak banget pendeta-pendeta yang lucu kayak si Luga ya. Luga gitu. Jadi kok jadi lucu gitu loh kan. Jadi saya berpikir, oh ini udah nggak beres nih, udah nggak beres. Jadi saya berpikir, yang nggak beres apanya? Pendetanya, beserta agamanya juga. Kirain agamanya nggak beres. Iya, agamanya juga sama. Jadi kan logika kita jadi jalan gitu loh kan. Logika saya jadi jalan. Wah ini jadi nggak beres nih, jadi kan akhirnya saya mempertanyakan sendiri dengan agama saya sendiri itu pada saat itu ya kok ya. Saya mempertanyakan nih apa saya benar atau enggak seperti itu kan. Tapi waktu itu David rajin ke gereja nggak? Adalah seminggu sekali lah. Oh seminggu sekali. Emang gereja kan seminggu sekali. Emang mau berapa kali? Kan seminggu sekali ada. Tapi masih rajin ke gereja? Pada saat itu iya ada. Gerejanya apa? Waktu itu Katolik kan Santa Maria di Glodok. Glodok. Oke. Jadi yang di gereja Katolik tuh sipit-sipit semua tuh?
Iya. Oke. Jadi kalau jemaatnya ketawa, pendetanya lari, nggak pada nggak ngeliat. Nggak ngeliat kok. Kan kalau di Katolik kan namanya Romo ya, Romo situ. Cuman kan pas saya sekolah dulu kan Kristen kan ada lah namanya Komsel dan lain-lain. Cuman ya itu nggak terlalu ngikutin gitu kan, gitu kok. Nah setelah itu ya udah saya mempertanyakan diri saya sendiri, ini agama, ini kok jadi aneh gitu agama saya itu yang saya anut sebelumnya ya. Itu jadi aneh gitu kok. Jadi itu ya udahlah, saya pikir saya menjadi gimana gitu, jadi merasa menjadi pikiran juga kok, menjadi pikiran diri seperti itu. Sorry Fit, David ingat nggak apa yang saya tanya ke pendetanya muter-muter jawabnya? Yang ditanya masalah ayat apa? tuh, masalah ayat tuh kok. Ayat. Nah, pada saat itu yang pokoknya masalah ayat dia ngeyel. Oh, ngeyel. Ya udah dikasih, kita gini aja ya, kita kan pakai data kalau kita ngomong kan, kalau bener kan dong. Jadi data itu adalah bukti gitu loh. Jadi kalau kita udah kasih data, ini datanya ada, buktinya ada, ya apa susahnya itu mengakui gitu, seperti itu kok ya kan. Jadi janganlah kita udah kasih bukti nih, lu udah tahu lu salah, tapi lu nggak mau mengakuinya gitu kok. Jadi udah dikasih data dan bukti sampai Alkitab Kodondi semua. Itu kan nggak mungkin Kodondi cetak sendiri juga, logika kita berpikir juga kok, ya kan? Itu kan memang udah dari sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat itu dia tetap ngeyel gitu. Tetap imani aja lah udahlah. Imani apa benar terjadi gitu loh. Mungkin karena 40-an juga kali ya, 40-an. Jadi gue tetap mengimani seperti itu ya kok ya. Mungkin ya kok ya. Nah, ya udahlah, habis itu akhirnya di dalam hati saya nih, jadi saya berpikir gitu, berpikir jadi wah, ternyata Islam itu agama yang saya berpikir tuh kok. Jadi wah, jadi kayak saya jadi penasaran gitu loh. Jadi saya jadi penasaran gitu kan. Pada saat itu Islam itu kayak gimana sih gitu loh kan. Nah, cuma saya mungkin dengan sosial media yang mudah, dengan YouTube yang Kodondi ya. Jadi mempermudah saya juga gitu, mempermudah saya juga untuk nonton, untuk mengetahui. Jadi kan kayak dirangkum lah sama Kodondi berupa di shortnya video YouTube tersebut seperti itu. Nah, setelah itu saya nonton, akhirnya udah deh saya bilang tuh kok, kayaknya saya pengen masuk Islam. Itu dari pertama nonton video saya sampai akhirnya sadar, itu berapa lama, Fit? Nonton video Kodondi ini kurang lebih hampir seminggu, berarti kurang lebih hampir 9 atau 10 hari lah. Oh, 9-10 hari? 8 lah, 7-8 hari, pokoknya. Iya. Cuman 10 hari akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Nah iya seperti itu. Saya niat udah kayaknya nih Islam udah benar deh. Udah dipikirin nih, logika saya udah pakai gitu, udah dipakai dengan logika saya pikir. Pak, saya 7 tahun Pak, cuma 10 hari Pak, Insya Allah. Sekarang kan udah mudah ya. Luar biasa ya. Sekarang kan udah mudah ya, harusnya dengan digitalisasi yang sudah ada saat ini kan nggak kayak dulu kan, Kodondi kan agak sulit ya. Sekarang kan agak mudah, dengan YouTube sudah ada atau Instagram, semua sosial media sudah ada. Jadi mempermudah kita juga seperti itu kan. Kita juga nggak macam kayak Kodondi pasang video tersebut di YouTube atau bagaimana, kan saya pikirkan juga benar atau enggak, buktinya ada atau enggak gitu loh. Jadi kan kita nggak macam ikut-ikut aja seperti itu. Nah setelah itu saya memutuskan untuk pengen masuk Islam. Saya kasih tahu lah ke teman saya, sahabat saya lah, namanya Ramzi ini. Saya kasih tahu ke sahabat saya nama Ramzi ini. Dia kan namanya Islam kan tidak boleh memaksa. Dia menyuruh saya, udah pikirkan lagi lah. Jadi seakan-akan tuh Islam jangan masuk Islam tuh cuma buat main-main seperti itu ya kan. Kita kan juga nggak mau masuk Islam secara main-main. Jadi dia memikirkan dulu. Saya udah sebenarnya saya itu udah menetapkan hati. Udah menetapkan hati kalau saya ingin masuk Islam. Nah kemudian teman saya juga dia nggak mengajak saya untuk masuk Islam, ya, cuman dia suruh saya pikir-pikir dulu lah, coba pelajari dulu lah apa yang ada di Islam itu. Cuman saya kan nggak tahu kok harus gimana. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah saya masuk Islam. Saya pengen masuk Islam. Nah di sini puncaknya nih kok. Pada saat itu saya nggak tahu kan saya harus masuk Islam di mana. Dan posisinya kan dulu kayak di Chinese dan di non Chinese ya kalau kita sebutnya tuh ada gap gitu loh, ada gap gitu. Jadi ketika saya pengen masuk Islam, kalau saya masuk masjid saya nggak tahu gitu, kayak macam wah nggak enak nih saya pengen masuk masjid nih gitu loh. Pasti deh, takut diusir ya? Iya benar kayak macam siapa sih lu sipit gitu kan, pasti ada pikiran-pikiran seperti itu, pasti ada. Jadi saya macam pengen masuk, nanya itu gimana, tapi pada saat itu saya kan tinggal kebetulan di daerah Jelambar, di Dutamas lulus lagi. Nah kemudian saya jalan ke daerah Dutamas Jelambar seperti itu. Nah saya jalan, saya ketemulah lapak es teh manis Solo. Saat itu saya duduk minum, saya sambil ngomong aja sama ke pedagangnya ya, Bang,
kalau mau masuk Islam gimana? Nah tuh abang ST Solonya itu ngelihat saya. Ini melihat saya langsung. Saya tanya, mau masuk Islam gimana bang? Dia lihat saya begini kan. Oh kamu masuk Islam? Dia agak mikir tuh kok, nggak tahu mikirin apa dah. Cuan kali ini. Cuan. Dia mikir serius, dia mikir. Habis itu ya udah, oh bisa, tapi ada biayanya. Dia bilang seperti itu. Dia bilang oh tapi ada biayanya. Saya bilang, kan saya nggak tahu ya kok ya. Saya tanya, emang berapa biayanya? Biayanya, oh tunggu bentar ya. Saya jadi suruh jagain lapak dia tuh. Ada kali 10 menit tuh. Ditinggal dia orangnya tunggu bentar tuh. Dia masuk ke dalam tuh. Masuk ke dalam ke jelambar itu dia masuk ke dalam. Waktu orangnya ke dalam jagain lapak dia. Lapak. Untung gak ada yang beli. Ada yang beli gak? Gak ada yang beli tuh 10 menit tuh saya jagain di situ aja ya kan. Saya tungguin aja. Gak lama dia balik. Sudah 10 menit kemudian dia balik. Dan dia ngomong sama saya. Dia ngomong, ini ada biayanya. Emang biayanya berapa bang? Saya tanya gitu kan. Biayanya 2,5 juta. Dia ngomong gitu, biayanya 2,5 juta. Biayanya 2,5 juta, saya diem tuh kok. Pada saat itu kan memang udah gajian pada saat itu kan. Sebentar ya, saya cek banking kok. Waduh. Saya cek banking nih. Serius saya cek banking pada saat itu. Bayar 2,5 juta ya. Saya sempat nawar, emang nggak kurang. Saya sempat nawar, saya sempat nawar. Saya sempat, emang nggak bisa kurang lagi bang. Saya bilang gitu. Dia bilang udah segitu semuanya. Emang kapan? Saya bilang nanti malam juga bisa. Nah, kan itu kejadian siang mau sore lah. Nanti malam bisa. Oh ya udahlah. Habis itu langsung dibayar tuh kok. Langsung dibayar. Akhirnya ke ATM saya narik 2,5 juta saya langsung kasih dia. Itu pas narik buat apa bayar 2,5 juta. Itu gaji langsung habis atau masih ada sisa tuh? Itu udah mulai kering. Masih ada cepenope lah buat pegangan. Ya kan saya sempat nawar tuh, ini beneran kan nih. Cuman saya sempat nanya dia pada saat itu, ini beneran resmi gak? Saya bilang gitu kan. Oh resmi. Resmi, dia bilang tenang aja nanti ada sertifikatnya. Dia bilang seperti itu. Nah pada saat itu ya udah malamnya saya balik lagi. Tetap pakai baju berkerah, pakai kemeja berkerah. Nah setelah itu saya nunggunya pada saat itu saya balik lagi malamnya saya nunggunya tetap di ST Solo karena dianterin sama ST Solo itu buat ke dalam ke area jelambar tersebut. Nah diantar jelambar tersebut tuh muter-muter sono sini kayak labirin dah pokoknya. Kayak labirin. Muter sono sini, kayak perkampungan dalam perkampungan gitu. Nah akhirnya nyampe. Saya lihat itu syahadatnya itu nggak di masjid. Itu di kayak di kontrakan gitulah, kontrakan gitu kayak kos-kosan gitulah gitu kan di rumah gitu. Akhirnya saya di dalam lah gitu kan. Saya bilang, "Sebentar ya saya mau manggil teman saya mau kasih kejutan gitu kan." Nah, si Habib ini si Ramji ini saya telepon, Ji kamu datang dong sini di mana? Saya Sherlock kan. Ujung-ujungnya tuh orang yang ST Solo juga jemput juga di depan sama saya balik lagi kan dalam itu kayak muter-muter gitu kayak daerah perkampungan gitu. Pokoknya kecil sempit gangnya dah. Buat satu motor doang itu pada saat itu. Nah udah jemput, kumpul lah saya dan Ramji itu pada saat itu kan. Dan istri saya juga sih waktu itu kan belum istri kan. Datang ke situ. Setelah itu saya nungguin tuh. Udah tempatnya remang-remang kayak lampu kuning Petromak begitu. Ada tikus juga lagi di situ. Ada ustadznya? Belum datang kok, belum datang pada saat itu. Nah setelah itu udah sekitar 25 menit atau 30 menit datanglah ke 3 orang ustadznya. Nah dia datang, terus dia ini ada yang ngomong kan, mungkin yang ST Solo ini mau syahadat, dia bilang gitu, mau syahadat. Dia tuh ustadz juga ngeliatin saya juga kok. Atau kayak ada apa kayak ngeliatin saya. Ngeliatin, oh ini mau syahadat, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya duduk dah tuh. Kan ada para saksi juga kan di situ kan, duduk ya udah syahadat ya kan dengan 2 kalimat syahadat belum selesai kok. Ya kan belum selesai diazanin pas komatin juga saya. Diajanin dikomatin juga saya serius kan saya nggak tahu ya diajanin dikomatin untung nggak disolatin jenazah sekalian. Belum selesai diajanin dikomatin juga saya juga kan nggak tahu ya saya ikutin aja kok pada saat itu cuman kan teman saya kan mau ngasih tahu kok ya cuman dia diam dulu kok ya kan posisi rame kok tadi geruduk nggak lucu juga kan ya udah ikutin dulu cuman sebelumnya itu kan nih kamu sebelum syahadat dikasih peci kan dikasih peci nih kamu pakai peci katanya bilang gitu saya ambil pecinya saya pakai walaupun kekecilan sih maksudnya kecilan nah udah saya pakai setelah itu disyahadat udah selesai itu ya udah selesai dikomatin dan diajanin juga terus dicium juga tuh untung nggak
cium pokoknya banyak kok, bener serius. Nah setelah itu udah selesai, dia lihat teman saya. Teman saya kan ini kan emang keturunan Arab si Ramji ini, ya kan. Nah ketika dia lihat teman saya ini, langsung diomongin, Habib ya Habib, bilang gitu. Saya gimana? Dia kan salaman tuh kok, kan salaman. Mau dicium tangannya akhirnya semuanya. Sama saksi sama ustadz itu juga dicium nih Habib ya kan. Saya kan nggak tahu, akhirnya saya bilang, saya yang menjadi trigger saya itu pada saat itu, apa bener nih Habib? Ya kan, saya nggak tahu pada saat itu ya, ini beneran Habib atau enggak nih, ya kan. Cuman, ya udah sih, gara-gara mereka semua manggil Habib, saya juga ikut-ikutan manggil Habib. Pada saat itu, saya nggak tahu, namanya saya nggak tahu, saya ikut-ikutan, saya manggil dia Habib. Nah, terus abis itu dia bilang, ntar kalau pulang gue jelasin, katanya dia bilang gitu. Ya udah itu udah selesai tuh, udah selesai kan nungguin waktu, udah selesai. Memang di situ pada saat itu memang ada minuman dan ada makanan, 3 kotak lah beberapa minumannya. Mungkin ya dengan Noteopua itu ya 2,5 juta itu ya mungkin yang Kodoni juga kasih tahu saya, mungkin buat bayar ustadz itu, mungkin buat itu kan, cuman ya 2,5 juta sih kok. Akhirnya pulang. Pecinya diminta lagi ya? Nah ini. Kan udah pulang nih semua nih. Kan saya masih di situ mau beres-beres, mau pulang ya kan. Nggak lama kemudian, si ustadz kan ada 3 ustadz. Salah satu ustadz yang meminjamkan peci saya itu balik lagi. Saya pikir kan nggak tahu ya. Barang dia ada ketinggalan atau bagaimana. Saya gini kan. Ya itu peci saya ketinggalan. Akhirnya saya balikin juga pecinya. Saya balikin juga ke pecinya ke dia. Oh yaudah, nih saya balikin lah pecinya. Pulang dah kok. Udah pulang, saya jelasin akhirnya saya sama teman saya ini jelasin, sebenarnya saya itu bukan Habib, dia bilang gitu, cuman keturunan Arab aja gitu. Cuman mereka mungkin berpikirnya dia itu adalah, kalau orang Arab itu adalah Habib gitu, seperti itu. Nah, habis itu ya udahlah tuh. Nah, udah nyampe rumah, pokoknya dari malam itu udah sampai rumah, sampai keesokan tuh kayak itu saya tuh nggak kayak ngerasa masuk Islam. Benar deh, itu yang saya rasakan. Saya itu tidak merasakan kayak udah kayak biasa aja. Sholat nggak? Nah, pada saat itu yang disyahadatin saya itu dia udah ngomong, kamu kalau nyari guru yang benar ya. Udah gitu doang kok. Udah gitu aja. Jadi seakan dia cuma kasih info seperti itu. Nah, saya belajar sholat bagaimana? Ya pasti saya belajar dari teman saya. Atau enggak ya belajar dari istri saya yang sekarang ini, saat ini. Saya nggak tahu caranya bagaimana, diunjuk panduannya bagaimana gitu. Saya benar-benar kayak nggak merasa masuk Islam deh pada saat itu. Nah kemudian ya beberapa hari kemudian selang 3 hari deh, udah saya pikir ya udahlah, saya udah masuk Islam ini kan, ya udahlah saya jalan. Nah teman saya ini, sahabat saya ini si Ramji ini adalah hubungin DM secara diam-diam ya, diam-diam dia, saya nggak tahu dia hubungin Ko Wendy Lofu pada saat itu. Mualaf Center Indonesia Peduli MCIP. Dia hubungin Ko Wendy Lofu. Habis itu dia tanya, ini teman saya ada yang mau syahadat nih, gitu kan. Oh bisa, pada saat itu kan memang Ko Wendy sedang tidak ada di MCIP tersebut, di Masjid Al-Bukhari. Nah, akhirnya dia menyuruh ke Babe Fadlan pada saat itu ya, Babe Fadlan Fauzi, yang untuk mengurus semuanya berserta para stafnya lah ya kok ya, untuk mengurus semua. Akhirnya saya suruh datang, cuman saya nggak tahu, cuman si Ramji bilang ke saya, kamu temenin saya dong ke MCIP di Masjid Al-Bukhari biar tahu gitu bagaimana mualaf-mualafnya yang mualaf-mualaf untuk syahadat kayak gimana. Oh saya kan pikir nggak ada salahnya lah saya ikut gitu kan. Saya pengen tahu apa prosesinya tuh sama atau enggak dengan yang saya alami pada saat itu. Nah akhir itu saya bayar lagi nggak tuh? Ya Masjid Al-Bukhari yang Tanam tuh yang di Tanah Abang, Masjid Al-Bukhari yang Tanah Abang. Tadi Ustaz Fadlan di sini tadi. Tadi Babe Fadlan di sini tadi. Iya, nah setelah itu kan saya kan ya udahlah saya ikut tuh kok. Waktu itu sore saya jam 6:30 lah jam 6 habis maghrib saya berangkat 6:30 nyampe sono jam 7-an lah, jam 7-an nyampe. Setelah itu udah nyampe sana saya lihat tuh saya langsung ke Masjid Al-Bukhari pada saat itu kan di depan. Nah, ini mau syahadat ya? Lah saya tengok kan tuh Mas Ramji. Lah, lu syahadat Ji. Dia bilang dan itu kan wah saya deg-degan tuh kok. Iya, udah pasti pikirannya ke situ, udah kemana lagi, udah pasti pikirannya bayar gak nih. Saya nggak tahu di situ kan. Yang ini mau syahadat, saya tarik tuh kok Ramji ke depan. Ji, ini mau syahadat ulang nih. Gue nggak ada duit tuh, Ji. Gue bilang, gue sih nggak ada duit, ini udah habis ini. Ini syaratnya bayar berapa lagi? Dia kan nggak ngomong gimana, udah ikut aja nggak apa-apa ya kan. Itu ya udah saya masuk dong. Akhirnya disiapin prosesinya.
yang syahadatin saya itu waktu itu si Babe Fadlan Fauji. Nah, cuman saya deg-degan itu kok ada pikiran, saya bayar gak nih, gitu kan. Saya nggak tahu karena saya memang udah nggak ada uang lagi. Ya, saat itu akhirnya di syahadat udah 2 kalimat syahadat udah sah dan ada sertifikatnya juga resmi, kasih foto juga ada 2x3 dan tanda tangan semua ada di situ. Nah, nggak lama kemudian kan ada para stafnya kan bawa bingkisan ya, bawa bingkisan. Nah, saya bilang bukan punya saya ini mah, bingkisan kan di belakang saya ini mah. Dalam hati saya ini kalau udah ini gratis aja alhamdulillah nih dalam hati saya nih kalau ya kan. Abis itu akhirnya nggak lama kemudian dikasih tuh ke saya tuh kok. Dikasih ke saya, deg-degan nih, bayar gak nih, bayar dia Satya lagi. Deg-degan nih, bayar gak nih, dia bisa 3 juta nih dalam hati saya nih kan. Saya nggak, soalnya ada bingkisannya kok. Ada bingkisan, akhirnya saya bilang akhirnya enggak tuh, saya kan ngobrol-ngobrol nih, saya nungguin waktu juga kan, udah mau pulang, akhirnya gratis kok, gratis loh, alhamdulillah. Dia dikasih bingkisannya tuh ada buku Iqra, buku panduan wudu, buku panduan sholat, ya kan ada apa namanya sajadah, baju koko pada saat itu. Kasih Quran juga. Quran ada terjemahan ya, seperti itu. Nah, sudah itu udahlah tuh ketika saya masuk Islam itu udah benar-benar nyampe rumah kok ya. Itu baru ada perubahan. Perubahannya apa? Adalah ketenangan yang saya dapetin. Jadi sebelum saya masuk Islam tuh kayaknya deg-degan, gerasa kerusuk pasti ada. Tapi ketika saya sudah masuk Islam itu kayak damai gitu loh. Benar-benar ketenangannya. Jadi kayak plong aja kok. Mau nanya dong? Iya, apa? Setelah bersyahadat ulang, udah merasa menjadi Islam, terus gimana itunya? Masih minum nggak? Masih minum? Pada saat itu, nah ini mungkin Ko Dodi ingat, kan saya waktu pada saat itu kan masih belum kerja, masih kerja pada saat itu kan masih kerja. Kerja waktu itu di PIK, di Batavia PIK waktu itu, di tempat-tempat klub pada saat itu. Ya itu jadi ya udah jadi marketing sosial media pada saat itu. Nah, kan pada saat itu kan udah syahadat nih. Ya kalau minum ya jujur ada pada saat itu. Cuman yang perubahan apa yang saya dapetin ketenangan seperti itu kan. Cuman ya namanya tuntutan kerjaan ya kok ya kan mau gimana. Akhirnya nggak lama kemudian nih ketemu lah, nih kan ada kajian nih, ini kan di Masjid Al-Bukhari itu ada kajiannya Ko Dondi. Saya kayak ngerasa, wah aku pengen ketemu nih Ko Dondi, nih orang siapa sih gitu loh kan. Saya sampai minta off kerja buat ke Masjid Al-Bukhari tersebut ya, untuk dengerin kajiannya Ko Dondi. Nah pada saat itu Ko Dondi sedang kajian, nah saya di belakang duduk, nah si Babe Fadlan ngomong. Akhirnya kesampaian juga, Usman juga kan ada kesampaian juga bisa ketemu Ko Dondi. Ya saya duduk nih. Ya ada itu kan sholat Isya itu kok ya, sholat Isya ya kan merapatkan syaf kan. Nah setelah itu Ko Dondi depan saya. Iya Ko Dondi inget kan? Ko Dondi depan sayanya di belakang. Nah setelah sholat Ko Dondi nengok ke belakang tuh. Lah ini Ko Dondi inget dah. Ya ini nih nanti ikut ke podcast ya, kan waktu itu kan Ko Wendy ada ngirimin video ya. Ko Wendy ada ngirimin video pas waktu itu Lebaran Haji, ngirimin video. Kenapa? Kan saya waktu itu, nah itu pertama kali saya ketemu Ko Wendy. Kok lu bisa masuk Islam sih? Saya nonton videonya Ko Dondi, saya ngomong begitu. Akhirnya nggak lama kemudian bikin video, saya nggak tahu tuh video itu bisa sampai seviral itu saya nggak tahu. Karena yang di kerjaan itu pun tahu video itu, cuman dia orang masih belum ngomong kok. Itu kan, nah ada satu video. Nah puncaknya ketika Ko Dondi kan suruh datang ke studionya Ko Dondi kan untuk melakukan podcast ya kan. Nah, akhirnya saya datang. Nah, ya udah setelah podcast tersebut yang saya sudah jalankan bersama Ko Dondi, udah saya biasa aja masih kerja kok. Masih kerja, cuman bedanya saya ada chat-chatan sama Ko Dondi juga. Nah, Ko Dondi nih ada ngasih tahu juga nih loh. Ada ngasih tahu entah bagaimana. Mungkin Ko Dondi ingat atau enggak dia ngomong, "Fit, lu udah muslim nih, jangan mabok." gitu. Ada, mungkin Ko Dondi ingat atau enggak ada kata-kata yang sampai saat ini saya nggak lupain gitu loh. Fit, lu udah muslim, jangan mabok lagi lu, atau jangan mabok mulu deh, atau gitu. Dia ada ngomong seperti itu. Ya kan namanya diingetin sama Ko Dondi ya kan. Nah dari itu kan saya ada videoin ruangan itu. Nah itu ruangan buat marketing sosial medianya di situ. Nah ya udahlah, ya, ada semua cecetan tuh. Nah keesokan harinya mungkin video tersebut kira-kira beberapa hari kemudian lah, video tersebut tuh
Viral kok, viral dan akhirnya pun orang-orang di kerjaan saya itu pun tahu semua. Nah di sini nih, jadi kan di situ tuh, jadi kayak saya itu ketika mereka udah tahu, cuman mereka diam-diam, nggak mungkin ngasih tahu, Fit lu ikut Kodondi itu masuk Islam bagaimana, kan dia nggak ngomong, cuman mereka secara diam-diam aja seperti itu. Nah setelah diam-diam, ya udah deh, saya juga nggak ngerasa gimana kan, cuman yang dirasakan adalah ketika saya dalam satu lingkungan kerja tersebut, yang di situ hitungannya yang orang-orang Chinese semua ya mayoritas ya, tuh saya pun langsung dijauhi, diisolasi gitu. Diisolasi lah. Nah jadi ketika saya kan kerja di lantai 5, nah ketika saya naik lift ke lantai 5, kan semua pada ngumpul dong kayak gini kan. Nah ketika saya duduk di meja saya, tuh mereka pergi. Nah itu mereka pergi. Nah ketika saya kan saya pikir ada apa nih? Ya udahlah, saya mau cek dah kok ya, cek ada konten apa yang mau diambil pada saat itu. Nah akhirnya saya turun mereka naik. Oh ya udahlah, saya pikir gitu ya kok ya. Cuman pada saat itu juga kalau ini benar-benar serius ya kok ya. Dalam hati saya tuh kayak udah nggak nyaman aja gitu loh untuk kerja seperti itu ya. Akhirnya udahlah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri pada saat itu, resign. Saya kasih surat pengunduran diri ya. Cuman bos saya, mantan bos saya lah sebutnya ya, mantan bos saya, dia ngomong, emang kenapa keluar? Kurang apa gajinya, dia mau tambahin lagi kok gitu. Padahal gajinya udah 2 digit. Udah 2 digit, mau kurang mau tambahin lagi. Dia bilang enggak, bukan itu kok, saya alasannya pada saat itu, saya mau bantuin orang tua saya mau buka usaha pada saat itu ya kan. Cuman saya pengen memang mau keluar lah pada itu. Nah setelah saya keluar itu nggak ada kerjaan. Itu benar-benar nggak ada kerjaan, benar-benar ya udahlah di rumah aja ya kan. Jadi udah kayak ya 2 minggu ada lah kok. 2 minggu ya? Alhamdulillah ya 2 minggu atau hampir 3 minggu lah ada. Terus akhirnya sekarang? Akhirnya saya sama istri saya ini jalan tuh keliling ya udahlah mau buka usaha aja deh yang halal ya kan. Alhamdulillah saya jalan tuh ke area Mangga Besar kan, saya nggak tahu kenapa ya kayak ada dorongan gitu kok. Kayak udah lu tanya deh sama tukang parkir barangkali kan memang daerah lapak itu kan daerah lapak jual makanan semua. Udah kamu tanya deh sama tukang parkir itu barangkali ada seperti itu. Ya kan? Oke, setelah itu saya tanya ke tukang parkir, akhirnya ada kok. Ada lapak, ya udah akhirnya saya dan istri saya memutuskan untuk berjualan kue di situ. Jadi sekarang jualan kue. Ya, namanya kue apa? Kue sipi. Di Mangga Besar. Nah, memang boleh ya kan. Tahu ya. Yang penting halal ya kan, halal. Ya. Nah, setelah saya jalanin usaha tersebut ya namanya usaha ya kok ya, bersakit-sakit dahulu lah, ya kan, bersenang-senang kemudian gitu. Satu pertanyaan nih, Fit. Gimana kok? Ini orang tua udah tahu belum udah masuk Islam? Sampai sekarang nih sebenarnya sih saya ada pengen banget mau ngasih orang tua kok. Cuman nih sekarang kan bokap, nih saya baru tahu kemarin bokap ada sakit lambung dan baru saya jenguk juga nih, baru sakit lambung. Orang tua, ibu juga kayak batuk-batuk. Jadi gimana ya kok, kalau saya kasih tahu takutnya nanti ada sakitnya kambuh atau bagaimana. Jadi saya lagi, bukannya saya nggak mau kasih tahu ya, ini sebenarnya sih ini udah bisa dibilang ya udahlah, saya udah siap gitu kok. Saya udah siap untuk memberitahu orang tua saya gitu loh kan. Dan saya pengen berharap banget orang tua saya juga hijrah gitu loh. Harapan saya itu aja sih sebenarnya. Jadi pengen banget, saya udah siap sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu ditutupin lagi gitu loh kan. Dari saya bikin konten video atau dengan Kodondi, ya udahlah, saya udah berserah diri aja. Udah kalau mau tahu ya udah tahu aja gitu. Cuman kemarin saya juga tadi pagi atau kemarin juga sempat kesana, namanya orang tua kan masih sakit, ayah saya ada sakit lambung. Saya bawain obat juga gitu seperti, dan ibu saya juga sedang nggak enak, fisiknya udah kurang bagus sekarang, sudah berumur seperti itu. Jadi belum tahu ya sampai sekarang ya? Ya belum. Lebih tepatnya belum. Cari waktu yang paling tepat, paling makanya enak saya ya. Tunggu sembuh dulu, tunggu hatinya nyaman, hatinya apa. Saya pasti insya Allah akan saya kasih tahu ke kedua orang tua saya seperti itu. Padahal saya udah ngajarin loh. Kan tiap pagi ngambil kue nih ke rumah mamanya. Susu kacang. Hah? Susu kacang. Tiap pagi ngambil.
sekali-sekali sholat duha di rumah mamanya gitu. Saya sholat, waktu itu saya nginep tuh sekali nginep. Saya sholat di atas di kamar saya tapi. Oh, di kamar. Saya, kamar saya. Nah, di kamar saya abis itu setelah ya udahlah saya berjalan sampai sekarang ini masih jual kue gitu seperti itu kok. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya mungkin, Pak? Ada yang mau tanya David? Silakan. Syahadat 2.500.000. Tapi udah gue ganti ya. Ya udah diganti. Ini ya. Kok dulu ya, diganti. Digantinya sama Kodondi lagi. Gak tega. Adem ya, alhamdulillah. Alhamdulillah diganti sama Kodondi. Alhamdulillah sudah diberi zakat juga, sudah diganti juga. Jadi ya kejadian seperti itu kan malu-maluin ya buat kita ya sebenarnya. Saya juga bener ya. Saya juga nggak tahu ya, belajar dari Kodondi juga zakat itu apa mualaf tuh salah satu dari 8 asnaf ya waktu itu ya Bu. Saya juga baru tahu. Itu Kodondi ngasal saya pada saat itu di podcast. Saya benar-benar nggak tahu gitu loh. Ya. Pada akhirnya Kodondi bantu saya. Ya walaupun saya sering repotin Kodondi ya, dia ngasih tahu ilmu pelajaran-pelajaran Islam ke saya gitu, seperti itu kok. Baik, alhamdulillah ya. Ya silakan. Siap resiko sama orang tua kalau orang tua tahu. Siap, saya udah pokoknya untuk orang tua saya jika memang saya harus ya dicoret kakak atau bagaimana ya kok ya saya siap. Tapi saya nggak akan pernah melupakan orang tua saya dan saya harus lebih menghormati orang tua saya. Walaupun 3 kali ya untuk ibu ya. Ibu baru ayah. Nah saya pasti akan terus menghormati walaupun saya pada saat ini nggak diakuin, tapi saya tetap minta sama Allah gitu loh kan, agar orang tua saya dapat diberi hidayah, karena hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi saya nggak akan pernah takut. Jika memang yang terbaik, Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat saya. Gitu. Amin. Alhamdulillah ya Pak ya. Kita bantu nih ya orang-orang seperti David ini kita bina terus. Bahkan ketika saya diberitahu sama Ko Wendy ada seorang anak muda sipit masuk Islam gitu. Gara-gara nonton debat lagi mabok lagi. Nah, jadi mungkin bisa saya terusin ya Pak Ibu ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa kami ya di Yayasan Garda Mualaf Indonesia, kami ini kan memang menempuh jalur perang pemikiran. Kita menempuh jalur Gausul Fikri, ya perang pemikiran dengan teman-teman kita yang dari Kristen. Kenapa cuman Kristen yang kita ajak perang pemikiran? Karena memang agama ini yang selalu mengajak orang lain untuk masuk agama mereka, ya masih ada dan mungkin akan terus ada gitu. Jadi memang agama mereka ini memang diwajibkan untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Di kitabnya mereka ada perintahnya malah. Ada perintahnya, ya. Kalimatnya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar urusannya, gitu ya. Nah, jadi kami di Yayasan Garda Mualaf Indonesia ini, kami memang mempelajari sebuah ilmu, namanya ilmu kristologi. Ya, ilmu yang saya pakai buat berdebat dengan para pendeta yang ditonton David itu adalah ilmu kristologi. Ya, ilmu kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Ya, tetapi kita mempelajari tidak hanya akidahnya mereka saja, tapi kita juga mempelajari kitab mereka. Jadi saya kalau kemana-mana saya sekarang bawa koper nih. Ini koper isinya kitab-kitab mereka nih. Nah ya, nanti mungkin saya bisa kasih lihat. Kenapa? Karena ketika kita belajar kristologi, yang paling penting tuh begini, kita memahami akidah mereka, kita memahami akidah mereka, tetapi kita membaca dan memandang agama mereka itu dengan kacamata Islam. Itu yang paling penting. Ya, ternyata kitab yang mereka pakai di kalangan Kristen itu boleh dikatakan, saya berani mengatakan masih ada kebenaran. Yang saya maksud kebenaran apa? Yang sama atau paling tidak setara ayat-ayat di dalam kitab mereka dengan ayat-ayat di Quran. Saya bisa tunjukkan nanti ya, tapi ini saya ingin memberikan pendahuluan dulu. Bahwa jadi ketika kita belajar kristologi, ilmu kristologi itu bisa kita pakai sebagai alat dakwah Islam. Karena
anak-anak muda seperti David ini sekarang tuh hampir tiap hari datang ke tempat saya, ya, yang seumuran David nih. Mereka datang ke tempat saya penasaran dengan konten-konten saya. Mereka bahkan ada yang minta izin saya sama saya gini, kok boleh nggak saya datang ke studio? Saya pengen foto Bible-nya Kodoni yang tua-tua itu. Boleh, silakan. Bener, bahkan dari luar kota malah dia datangnya. Datang jauh-jauh, dia cuma foto, habis foto ngobrol sebentar dia pulang lagi. Saya nggak ajak syahadat, saya nggak suruh syahadat. Ketika dia udah foto, kita komunikasi, ternyata dia foto-foto itu buat apa, Pak? Buat bikin karya tulis. Dia ngaku sama saya bikin karya tulis sebanyak 35 halaman, saya tempelkan foto-foto yang sudah saya foto dari Bible-nya Kodoni. Loh, bikin karya tulis buat apa? Emang buat ini tugas sekolah? Enggak, buat berdebat sama papa saya katanya. Coba, sengaja bikin karya tulis hanya untuk berdebat dengan papanya, yang mana papanya itu adalah ketua lingkungan Gereja Katolik Semarang. Jadi kan punya kedudukan gitu papanya di gereja itu kan. Setelah itu mereka berdebat selama 2 bulan, anak bapak ini 2 bulan berdebat. Akhirnya anak ini datang lagi ke tempat saya, izin mau datang lagi. Dia nggak bilang mau syahadat, cuman dia bilang mau datang untuk diskusi lagi. Ya boleh silakan, saya bilang. Selama di perjalanan dia datang ke studio saya, itu masih berdebat itu sama papanya di WA itu. Selama di perjalanan gitu. Sampai hari dia datang, ternyata dia bawa teman-teman dia yang muslim, yang sudah pakai hijab. Ternyata dia bawa temannya muslim apa? Untuk apa? Untuk jadi saksi syahadat. Nah, jadi ketika dia datang, dia sudah yakin dengan Islam, akhirnya dia bersyahadat dengan saksi teman-temannya dari Semarang. Mau lah gitu teman-teman dari Semarang suruh naik kereta gitu ke Jakarta gitu. Ya. Buat saya, alhamdulillah, kita tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Kita hanya menggunakan kitab mereka sebagai alat dakwah saya kepada mereka. Ya. Jadi ketika ada orang Kristen datang ke tempat saya, yang saya buka tuh kitab mereka dulu, Pak. Saya nggak buka Quran. Kalau saya buka Quran kan belum tentu mereka percaya. Oh, mereka belum percaya gitu kan, belum beriman kan. Jadi yang saya buka kitabnya mereka, kemudian saya cari persamaannya dengan Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri kan juga menyuruh kita ketika kita berbicara dengan ahlul kitab, kita bicarakan persamaannya dulu. Ya kan? Perbedaannya nanti. Persamaannya apa nih gitu. Ketika saya bisa connect dengan orang-orang yang datang ke tempat saya dengan persamaan-persamaan yang ada di dalam kitab mereka dengan Islam, kan sudah ada kayak kaitan gitu kan, sudah ada kayak semacam empati gitu kan. Setelah itu baru saya tunjukkan, nih ya, di dalam kitab kamu ada kebenaran, isinya ini sama dengan Quran, ini sama dengan Islam. Tetapi sayang, di dalam kitab kamu juga ada masalah. Masalahnya apa? Mereka pasti kan tanya begitu. Masalahnya pertama kontradiksi. Ya, di dalam kitab mereka walaupun masih ada kebenaran, tapi ada kontradiksinya. Yang kedua, ada ayat-ayat yang tidak otentik. Kalau kita taunya tidak sahih gitu loh. Ya, ayat-ayat tidak sahih. Kalau mereka bilang dengar tidak asli gitu, kan mereka pasti mikir. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa baca Quran, yang ada terjemahannya, mungkin yang ada asbabun nuzulnya, atau mungkin ada catatan kakinya. Misalnya di Quran bapak-bapak ada catatan kaki. Ini surat Al-Fatihah ayat ketiga nih pasti tidak asli. Rasanya gimana, Pak? Dibuang kali itu Qurannya mungkin ya. Nauzubillah mujalik ya. Kalau misalnya ada catatan seperti itu, goyang nggak masih imannya? Masih goyang. Ketika saya bisa buktikan kepada mereka, di dalam kitab mereka ada ayat seperti itu, bahkan yang mengatakan malah kitab mereka sendiri, gimana rasanya? Ya, saya caranya begitu, Pak. Saya caranya bukan ngajak kamu tuh salah, kamu tuh nyembah Yesus sebagai Tuhan tuh salah. Karena Quran bilang begini. Kalau saya ngomong begitu, mereka belum tentu percaya, ya kan? Karena mereka dari kecil juga mungkin sudah nggak pernah, istilahnya sudah dikasih benteng gitu untuk menolak yang seperti itu. Tapi kalau yang dibukain kitab mereka sendiri, mereka baca sendiri, bahkan ada seorang wanita. Ketika saya suruh baca sendiri, habis baca ditutup, Pak. Nangis.
Malah nangis. Lama, kira-kira nangis ada 10 menit Pak. Saya diemin aja, ya kan. Setelah diam 10 menit baru saya tanya, Mbak kenapa nangis? Berarti saya selama ini dibohongin sama gereja ya. Dia ngomong bukan saya kan. Saya kan cuma nunjukin gitu loh. Nah isinya seperti apa itu yang saya bawa-bawa di dalam koper saya. Nih isinya seperti ini. Bentar ya, ini kalau ngomong pakai barbuk kan enak gitu ya. Nah, kalau ngomong nggak pakai barbuk nanti sangkain asumsi gitu kan. Nah ini ada sebuah kitab. Tebelnya seperti ini nih. Ini kitabnya mereka, tapi di dalamnya selain ada ayat juga ada catatan kakinya. Ada pengantarnya dan catatan kaki. Kalau yang dibawa sama jemaat ke gereja, kayak David nih dulu nih, yang dibawa paling yang ini. Betul David? Betul. Bandingin tebelnya tuh. Jauh beda. Ya kan? Kenapa? Karena yang di sini ada catatan kakinya. Di dalam sini itu ada yang catatan kaki yang saya bilang tadi, ayat ini pasti tidak asli. Ini nama kitabnya? Nah, kitab ini sebenarnya punya kitab Katolik ya, punya orang Katolik nih. Nah, ini kitab Katolik. Di sini ada tulisannya ini apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Berarti jemaat nggak bisa beli. Kitab ini hanya untuk calon pastor gitu. Ada catatan dan pengantar lengkapnya. Selain ada ayat, juga ada catatan kakinya. Nah, catatan-catatan kaki ini yang menjelaskan tentang keabsahan daripada ayat itu. Dan yang keterangan yang mengatakan bahwa ayat ini tidak asli, itu nggak cuma satu, banyak. Gitu. Cuman yang sering saya tunjukkan kepada teman-teman Kristen itu, ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas. Pernah dengar Pak Trinitas Pak? Tahu ya? Trinitas itu kan mereka mengajarkan ada pribadi yang namanya Bapa, Firman, Roh Kudus. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Gitu. Itu adanya cuma ada di 1 ayat. Ternyata ayat itu catatan kakinya mengatakan ayat ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa Fit? Palsu. Nah, lu yang ngomong ya, bukan gue ya. Makanya saya selama ini saya cuma menunjukkan kitab seperti ini. Saya tunjukkan di YouTube saya suruh orang bacakan atau saya bacakan sendiri, atau bahkan saya tampilkan di monitor supaya yang nonton bisa baca sendiri. Siapa yang bisa laporin, Pak? Iya. Saya cuma bacain. Iya. Saya nggak menafsirkan gitu. Ya, saya nggak menafsirkan. Keterangannya seperti apa? Mau dengar seutuhnya Pak? Catatannya? Tolong bacain Fit. Nggak apa-apa, baca ini nggak pakai bismillah. Tenang aja. Nih yang ini Fit. Yang di garis bawah ini. Ini bunyi ayatnya begini nih ya. Sebab ada 3. Sebab ada 3. Minus. Baca nggak? Oh minus ya. Sebab ada 3. Susah yang baca? Sama? Ada yang mau baca? Silakan. Ini yang matanya. Sini. Masih muda udah minus Fit. Silakan sini Mas. Ini ayat ada namanya di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Nah, dari ayat 7 ini sebab ada 3 apa? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di bumi. Nah, ini ada catatan kaki di bawahnya nih. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam sorga sampai di bumi, keterangannya apa nih? Bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Terus? Yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Nah, terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Catatan di pinggir halaman yang kemudian? Catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin terus? Yang kemudian disisipkan Nah. ke dalam naskah-naskah
oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Terakhir nih, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pakai pasti lagi. Makasih Mas ya. Pasti tidak asli. Gimana Pak kalau di Quran ada catatan begini Pak? Hah? Goncang ya Pak ya. Cuman ini memang bukan untuk umum, ini tidak untuk diperdagangkan. Pasti unsur kesengajaan nggak kok? Kenapa untuk jamaah umum dikasih yang tipis, terus yang khusus pastor dikasih yang... Kalau yang jamaah dikasih yang ini ntar bubar Pak, karena pada nggak mau ke gereja Pak. Iya ya, jadi Bible yang tebel ini memang disebut dengan studi Bible. Bible yang untuk belajar gitu. Tapi ya boleh dikatakan yang menyusun ini jujur sebenarnya. Jujurnya karena mereka mengetahui bahwa kan gini Pak ya. Kalau Quran kita itu kan diturunkan dengan tradisi lisan. Betul ya? Dengan tradisi hafalan. Sahabat-sahabat Nabi mendengar Nabi melafazkan ayat Quran, mereka juga ikut membaca dan menghafal. Jadi yang dipakai apa? Hafalannya. Betul kan? Ketika Nabi sudah wafat, yang dipakai sebagai standar untuk tim kodifikasi menyusun mushaf Quran, selain tulisan, apanya? Hafalan juga, bacaannya. Kalau bacanya beda dengan bacaan mereka, ntar dulu ditolak. Kalau bacanya sama, dialek Quraisy baru diterima. Ya, baru masuk ke dalam surat apa, ayat berapa, gitu kan. Tapi kalau Bible Pak, Bible itu bukan diturunkan ya, disusun berdasarkan tradisi tulisan. Nah, jadi maksudnya gimana? Orang-orang zaman dulu, mungkin pada setelah Yesus nggak ada gitu ya, orang-orang menulis, ketika sudah selesai tulisan mereka ini, contoh begini, misalnya Bapak nih, zaman dulu punya kitab seperti ini. Saya pengen punya kitab seperti punya Pak Nandi gitu. Gimana caranya Pak? Belum ada printer, belum ada komputer, belum ada scanner, belum ada mesin cetak, caranya gimana? Saya harus tulis ulang. Nah, ketika saya menulis ulang, belum ada bolpen, belum ada komputer, belum ada listrik. Gimana Pak? Kalau pakai lilin doang? Pasti ada kesalahan. Pasti ada salah. Begitu. Jadi ketika punya Bapak saya salin, saya sudah berpotensi membuat kesalahan. Ketika tulisan saya disalin lagi sama dia juga berpotensi membuat kesalahan. Begitu seterusnya. Jadi dari sekian ribu naskahnya orang Kristen yang menjadi kitab ini, dari sekian ribu, malah ada yang bilang 5.600 hanya untuk yang perjanjian baru saja. Itu tidak ada dua yang identik. Identik itu maksudnya sama persis gitu. Nggak ada yang sama, karena saya nulis, dia nulis, yang orang juga pada nulis. Mana bisa identik tulisan saya dengan tulisan dia. Walaupun satu huruf, satu kata pasti ada perbedaan. Gitu kan? Nggak usah zaman dulu lah, sekarang lah udah pakai pulpen misalnya, dikasih kertas, 20 orang suruh nulis, dibacain satu paragraf gitu. Bisa jamin nggak 20-20-nya identik semua? Nggak bisa. Apalagi zaman dulu gitu. Ya, dengan keterbatasan alat gitu. Itu yang membuat ketika orang menulis menyalin, salinan-salinan itu yang tidak sama dengan salinan-salinan yang lain gitu. Setelah itu orang kan punya pemikiran agama, ya kan, karena agama Kristen ini kan berkembangnya kan dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda nih. Pertama ada aliran doketisme. Mereka menganggap Yesus itu hanya perwujudan Tuhan di bumi gitu. Timbul lagi aliran separatisme. Separatisme mereka bilang Yesus itu sebelum dibaptis bukan Tuhan. Setelah dibaptis baru Tuhan. Ketika disalib yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Jadi dipisahkan, separatisme gitu. Nanti ada lagi kelompok namanya modalisme. Modalisme mengatakan Bapa atau Tuhan Yang Maha Esa itu ya Yesus. Yesus itu ya Bapa gitu. Ya, seperti yang dibantah oleh Quran kita, Quran surat Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Setelah kelompok separatisme, timbul lagi kelompok Trinitarianisme. Nah, Trinitarianisme itu yang merumuskan Tuhan itu Esa, tapi punya 3 pribadi. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat gitu. Kelompok ini yang diajak kolaborasi sama penjajah Romawi gitu.
Kalau udah diajak sama kolaborasi sama penjajah, ya pasti berkuasa kan gitu kan. Karena sudah dengan penjajah, mereka menjadi penguasa, mereka menjadi wakil penguasa, kelompok-kelompok yang lain dibasmi, dimusnahkan, kitab-kitabnya dibakar dan segala macam. Sampai ini sekarang yang dominan di seluruh dunia ya kelompok yang Trinitarianisme. Termasuk Katolik gitu ya. Katolik, Ortodok, Protestan ini rata-rata semua Trinitarianisme. Nah, tapi masih ada lagi nanti Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Namanya Kristen Unitarian gitu. Mereka bilang Yesus itu tetap anak Allah, tapi bukan Tuhan. Yesus hanya ciptaan, lebih mulia dari malaikat, tapi pernah tidak ada gitu. Jadi tidak disembah sebagai Tuhan. Nanti ada lagi Kristen namanya Oneness. Oneness bilang yang aliran yang zaman dulu sudah musnah, sekarang timbul lagi. Mereka bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Seperti Trinitarianisme. Ya, yang tadi saya bilang dibantah oleh Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Yang Trinitarianisme dibantah di ayat 73-nya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga. Gitu ya. Jadi karena mereka menyusunnya dengan dasar beda-beda kelompok, akhirnya sekarang di dalam Kristen kitabnya juga tidak sama, tidak seragam. Yang ini punya Protestan nih, Pak. Nah, ini Protestan nih. Ini isinya 66 surat. Ya. Yang tadi saya dibacain sama Mas ini punya Katolik. Katolik ini 73 surat. Surat ya, bukan ayat loh Pak. Kalau Quran kita berapa surat Pak? Di Maroko berapa Pak? Di Amerika? Di Cina? Di Australia? Sama. Semua sama 114 surat. Jumlah ayatnya sama nggak Pak? Jumlah ayatnya. Penomoran ayatnya sama nggak Pak? Ada yang beda. Sistem penomoran ayatnya saja. Tapi jumlah ayatnya sama. Ya, total semuanya 6.666. Ada yang memberi nomor berbeda sehingga jumlah nomornya 6.236 ayat. Tapi hanya sistem penomoran ayatnya saja yang beda. Tapi ayatnya sama-sama ada. Yang di sini dikasih nomor, yang di sini nggak dikasih nomor. Tapi sama-sama ada gitu. Ya. Tapi kalau ini Pak, jumlah suratnya udah beda. Yang ini 66 surat, ini 73 surat. Sudah selesai belum Pak? Belum. Ini Kristen Ortodok nih. Nah, Kristen Ortodok 78 surat. Ya. Ini tadi 66, 73, 78. Sudah selesai belum, Pak? Belum. Masih ada lagi, Pak. Ini Kristen Ethiopia. 81 surat. Jadi 66 surat, 73 surat, 78 surat, 81 surat. Yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Jadi kalau kata orang Tanah Abang ini belum kelar Pak ya urusannya ya. Belum kelar. Belum kelar nih urusannya ini. Jadi konsep firman yang menjadi kitab belum selesai. Konsep firman yang jadi manusia, Tuhan, juga belum selesai. Karena ada Kristen yang Trinitas, ada Kristen yang Unitarian, ada Kristen yang Oneness. Jadi konsep manusia jadi Tuhannya belum selesai, konsep kitabnya juga belum selesai. Saya pernah tanya sama pendeta Pak, sampai kapan ini begini? Kapan selesainya? Sampai kiamat katanya. Dijawabnya begitu Pak. Ya, jadi dengan ilmu ini Pak, ketika kita mengetahui kitabnya mereka, masalahnya apa, kan enak kalau saya ngomong sama pendeta. Makanya ketika David nonton debat saya dengan pendeta, saya nanyanya gampang, cuma saya tunjukin doang. Ini maksudnya gimana Pak beda? Pendetanya muter-muter kan? Iya. Nah gitu. Muter. Seperti orang muter-muter ngelilingin semak-semak gitulah. Kalau orang orang bule bisa ngomong going around circle atau going around the bush gitu katanya. Istilahnya begitu. Muter-muter gitu. Padahal mereka tahu ini salah gitu. Cuman karena mereka nggak berani mengakui di depan umum, ya jawabnya gitu muter-muter. Termasuk dengan akidah mereka, Pak.
akidah mereka yang menyembah Yesus sebagai manusia, ketika diuji dengan logikanya simpel aja Pak. Contoh, kan mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Saya cuma nanya gini, Yesus Tuhan ya? Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, berarti sebelum dia turun ke bumi, dia tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Sebagai Tuhan. Tahu. Logikanya aja, sebagai Tuhan, tahu nggak? Tahu. Simpel nggak Pak? Kalau dia tahu, dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, saya mau nanya, tindakannya, saya nanya tindakannya, bukan motivasinya. Kalau gitu tindakannya atau misinya boleh nggak saya sebut tindakan bunuh diri? Tindakan, bukan motivasi Pak. Saya nggak nanya motivasi dia mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Tapi tindakannya, itu tindakan bunuh diri bukan? Iya, bunuh diri. Logis nggak saya bilang gitu? Ya, logis nggak menebus dosa manusia dengan cara bunuh diri? Padahal di kitab ini disebut bunuh diri itu dosa. Jadi orang bunuh diri nggak boleh, Tuhan bunuh diri boleh, gitu istilahnya. Simpel nggak Pak? Simpel logikanya. Contoh, ini hanya contoh Pak. Ini contoh ilmu yang kita pelajari dalam kristologi ketika kita berdialog dengan mereka. Kan gitu. Jadi ketika kita menggunakan akal sehat, mempertanyakan akidah mereka, jawabnya mereka harus putar-putar. Seperti yang David cerita gitu. Bener gak? Contoh lagi Pak, ini contoh lagi. Mereka bilang bahwa mereka dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kalau kita nggak tahu ceritanya di sini Pak, kan kita bingung mau nanya apa. Tapi ketika saya tahu ceritanya bagaimana, saya nanya, yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh siapa? Gubernur Pilatus. Gubernur Pilatus kenapa bisa nyuruh nyalipin Yesus? Karena diminta sama imam-imam Yahudi, gitu. Ceritanya gitu Pak ceritanya. Terus imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Dari muridnya Yesus sendiri, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa nyerahin Yesus ke imam Yahudi dari mana? Karena dibisikin iblis. Tuh, ada ayatnya Pak. Ketika ada ayatnya, kan saya cuma nanya, kalau gitu iblisnya berjasa nggak buat nebus dosa orang Kristen? Kan simpel Pak, gitu. Kan simpel ya. Marah-marah kalau ditanya begitu Pak. Itu memang sudah rencana Tuhan, itu sudah rencana apa? Sudah ketetapan Tuhan. Rencana Tuhan, berarti Tuhan sengaja bunuh anaknya sendiri gitu buat nebus dosa orang Kristen. Nah itu yang apa ya? Contoh-contoh yang kita pakai di dalam ilmu kristologi untuk berdialog dengan mereka. Nanyanya simpel-simpel aja Pak, tapi kita dengerin jawabannya, muter-muter kemana-mana itu, ya. Saya kalau diskusi sama pendeta bisa berjam-jam loh Pak. Kemarin video saya terakhir 8 jam itu, 8 jam setengah itu. Ya gitu tapi jadinya ya, mereka hanya berputar-putar, tidak bisa menjawab langsung ke pertanyaan, tetapi mereka menanamkan akidah mereka ini, yang di sini. Ini kan ada dua bagian nih Pak ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Yang perjanjian lama ini sebenarnya kitabnya orang Yahudi Pak. Ya, yang perjanjian baru ini kitabnya orang Kristen. Tapi orang Kristen menyusun kitab ini dengan cara seperti ini, analoginya seperti ini Pak. Kalau Bapak ke sebuah tempat orang latihan memanah misalnya, kan ada ininya kan, ada apa namanya? Target ya. Terus kemudian kan orang memanah kan dari jauh kan. Analogi yang saya pakai untuk orang Kristen menulis kitab mereka itu seperti orang kalau kita lihat di tempat memanah, targetnya sudah ada batang panah yang nancep tepat di tengah gitu. Sudah nancep Pak. Kita nggak ngelihat orang yang memanah, tapi kita ngelihat sudah ada anak panah yang nancep di target itu. Tepat di tengah, tepat sasaran gitu. Kalau nilai mungkin sempurna gitu lah. Jadi mereka caranya gimana supaya panah itu bisa nancep di tengah gitu. Dia nancepin dulu panahnya, baru dia gambar targetnya gitu. Ya. Jadi dia menulis kitabnya ini yang perjanjian baru itu dengan cara dia nancep dulu panahnya, dengan cara mengutip ayat yang di perjanjian lama, baru dia rangkai ceritanya. Gitu. Caranya begitu Pak.
Kalau kita tanya ke orang Yahudi yang perjanjian lama ini, kan orang Yahudi punya kitab sendiri Pak, namanya ini. Kitabnya orang Yahudi ini yang jadi perjanjian lamanya orang Kristen. Kita tanya ke orang Yahudi, emang benar di sini ada nubuat buat Yesus? Gak ada, nol, nihil gitu katanya. Namanya pun nggak ada, namanya nggak ada. Jadi orang Kristen yang menulis kitab perjanjian baru itu mengutip-ngutip ayat dari sini, baru ditulis gitu. Maka tadi saya bilang mereka nancepin dulu anak panahnya, baru dibikin targetnya gitu. Jadi seolah-olah di tengah, pas di tengah gitu. Seolah-olah begitu Pak ya. Nah itulah ilmu yang kita pelajarin di dalam dakwah kita. Karena kita juga merasa yang namanya dakwah kristologi ini sebagai alat dakwah Islam itu adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Alhamdulillah kan Pak, seorang pemuda sipit kayak dia nih, tukang mabok, alhamdulillah sekarang bertauhid kan Pak. Itu salah satu contohnya. Dan ratusan David yang lain sudah bersyahadat di tempat kami dan juga di tempat-tempat yang lain ya. Karena melihat video-video kami, saya bilang kalau mau syahadat nggak harus ke tempat saya, silakan cari masjid. Saya bilang. Tapi kadang-kadang bandel Pak. Anak-anak muda seperti dia nih banyak yang bandel. Ada yang dari mana? Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya. Sama juga sipit kayak dia nih Pak. Jauh-jauh dari Pematang Siantar naik pesawat sampai di Cengkareng, naik bus ke tempat saya 3 jam, nunggu di kantor saya 2 jam, ketemu saya setengah jam bersyahadat, habis itu pulang lagi ke Pematang Siantar Pak. Coba saya bilang, kamu ngapain jauh-jauh kesini cuma syahadat doang? Dia bilang gitu kan. Dia bilang apa? Kok kota saya itu kota kecil. Kalau saya syahadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu, kata gitu. Kayak gitu Pak. Ya sudah, saya nggak bisa nolak ya. Nanti ada lagi anak bahkan baru lulus SMA loh Pak. Baru lulus SMA, datang ke tempat saya jauh-jauh dari Medan Pak. Sudah bawa baju. Saya tanya, kamu mau nginep berapa hari? Enggak, saya nggak boleh pulang. Dia tahu kalau dia masuk Islam, dia udah nggak boleh pulang sama orang tuanya Pak. Dia tahu dan dia nekat. Ya, setelah nekat bersahadat, akhirnya karena kita tahu dia nggak mau pulang, kita taruh di rumah Quran kita. Kita punya rumah Quran Pak di Cibinong ya. Alhamdulillah sekarang anak itu hampir berapa ya? Hampir 5 juz kalau nggak salah Pak sekarang. Hafalan Qurannya. Dari nol, benar-benar dari nol Pak. Ya. Ketika baru masuk di situ kan orang tuanya biar bagaimanapun pasti nyariin kan Pak ya. Akhirnya ya saya bilang sama anak itu, kasih tahu nomor kita suruh bicara sama orang tuanya. Kita bicara sama orang tuanya supaya orang tuanya nggak khawatir, nggak nyari-nyariin gitu kan. Akhirnya orang tuanya bicara sama kita kasih tahu anaknya sudah bersyahadat. Sekarang anaknya kita tampung di rumah Quran kita. Nanti pun akan kita sekolahkan ya. Akhirnya ya dengan berat hati orang tuanya ya sudah terserah anaknya gitu kan. Belakangan sekarang orang tuanya udah datang besuk Pak. Udah nengokin anaknya. Alhamdulillah ya kan. Berarti mereka sudah menerima. Jadi yang begitu yang kita usahakan, kita bantu semaksimal mungkin orang-orang yang mau masuk Islam. Ada lagi anak muda perempuan dari Kudus sengaja datang ke tempat saya bersahadat. Ketika bersahadat ada teman saya orang Kudus kenal sama anak itu. Teman saya kenal anak itu dari semenjak anak itu kecil gitu. Oh ini kamu anaknya toko ini ya katanya. Kalau kota kecil kan pasti tahu ya. Ketika si anak ini tahu ini orang Kudus, langsung ketakutan loh Pak, langsung gemeteran. Aduh Ci, jangan kasih tahu mama saya ya kata gitu. Langsung ketakutan, jadi sampai gimana lah pokoknya. Ya udah tenang aja, kita nggak kasih tahu gitu. Nah, itu ada lagi dari Surabaya, perempuan Katolik juga. Tahu-tahu datang ke tempat saya, berangkat dari Surabaya naik pesawat pagi, bersahadat, siangnya pulang lagi ke Surabaya. Belum lama lagi ada anak muda dari Banjarmasin. Begitu, saya nggak bisa ngelarang mereka datang gitu ya. Saya bilang cari masjid di rumah, masih dekat rumah, sahadat bisa, saya bilang sama. Tapi cari masjid yang bisa mengeluarkan surat pernyataan masuk Islam yang diakui oleh Dukcapil. Nah masalahnya tidak semua masjid nih, belum semua masjid bisa mengeluarkan surat pernyataan masuk Islam yang diterima oleh Dukcapil. Kenapa? Karena masjid ini mungkin tidak ada yayasannya, tidak ada nomornya. Jadi kalau masjid
sebaiknya usul saya dibuatkan legalitasnya, dibuatin yayasannya supaya bisa membantu orang masuk Islam, diberi surat, dia bisa ngurus, bisa ganti KTP. Kalau orang masuk Islam nggak ganti KTP Pak, sama aja bohong. Sama aja bohong gimana? Nanti kalau ada apa-apa dengan mualaf itu, kita nggak bisa ngurus. Nah, saya sudah berapa kali rebutan jenazah Pak. Mualaf meninggal, KTP-nya masih Kristen. Gimana ngurusnya? Pihak keluarga lebih berhak gitu ngurus anaknya gitu. Nah, jadi setiap kali ada orang bersyahadat tempat kita selalu minta dia supaya segera mengganti KTP-nya dengan surat sertifikat mualaf itu. Nah, kalau orang syahadat di masjid nggak ada suratnya, dia nggak bisa ganti KTP, gimana? Gitu. Ya, di tempat. Nah, itu ada lagi kemarin lucu lagi. Anak perempuan, keturunan Papua. Papua Pak, kulitnya hitam manis, rambutnya keriting. Dia SMP, orang tuanya Kristen dua-duanya, ibunya sudah meninggal, papanya nikah lagi. Sudah ninggalin itu anak. Anak itu tinggal sama neneknya. Dari kecil ini anak ikut neneknya dari umur 4 bulan. Si anak ini karena tinggal di kampung yang banyak muslimnya, dan kemudian neneknya juga mualaf. Neneknya juga masuk Islam baru 2 tahun. Si anak ini sering ikut-ikutan sama temennya. Ikut kemana? Ke masjid, kemana, pengajian. Ini cuma ikut-ikutan. Tapi di kartu keluarganya dia sebagai anak Kristen gitu. Dan dia nggak ikut sholat, dia cuma ikut-ikutan pengajian gitu. Setelah sekian lama, ternyata kemarin ketemu dengan teman saya, akhirnya dibawa ke studio, dia bilang dia pengen masuk Islam. Kenapa? Soalnya saya ngaji terus tapi saya nggak sholat kata gitu. Dia pengen sholat juga, pengen teman-temannya. Nama teman-temannya, kamu kan Kristen gitu. Akhirnya dia datang ke tempat saya, pengen syahadat. Ya dia bilang karena ikut pengajian. Emang bener, berarti ngaji udah pinter. Saya coba, saya keluarin Quran tapi yang nggak ada Latinnya, yang hanya huruf hijaiyah gitu. Coba baca ini. Dia baca, masya Allah bacanya bagus bener. Bacanya bagus bener, saya aja kalah bacaan sama dia. Anak SMP Pak. Habis itu udah langsung saya kasih kerudung, syahadat. Habis syahadat saya kasih suruh baca lagi Quran surat Ar-Rahman, sudah hafal. Masya Allah. Nah seperti itu ya, malah udah saya incer kemarin Pak. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Lulus SMP saya tarik tuh ke rumah Quran saya tuh. Nanti biar kita sekolahin sekalian jadi kori kalau bisa tuh. Suaranya bagus bener Pak. Malah di kampungnya dia ikut hadroh malah. Coba. Jadi ketika ada pengajian, ketika si anak ini ngaji, malah ibu-ibu malah suka dengerin dia ngaji. Luar biasa suaranya. Nah, ya alhamdulillah ya. Kita kan istilahnya hanya berdakwah. Cuman ya kita memang menggunakan cara dakwah yang berbeda-beda. Buat kami ini merupakan dakwah tauhid. Ini merupakan dakwah yang mengajak orang bertauhid. Ya, kami juga percaya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ketika masih hidup, mereka ketika berdebat dengan orang Yahudi, berdebat dengan orang Nasrani, sama juga ilmunya juga ilmu ini. Cuman mungkin nggak. Kalau kita sekarang bentuknya begini, dulu bentuknya lembaran-lembaran, gulungan-gulungan, itu ya. Itu yang disimpan atau mungkin yang dipakai oleh Rasulullah ketika ada orang Yahudi datang, itu dibuka, dibaca depan mereka. Suruh orang Yahudi baca sendiri. Banyak yang nangis akhirnya masuk Islam. Kira-kira gitu. Saya juga begitu. Orang Kristen datang, saya bukan ini, baca sendiri. Habis baca nangis, masuk Islam. Alhamdulillah. Itu bonus lah ya buat kita ya. Kalau saya hanya berdakwah dengan cara kristologi. Itu aja. Jadi mungkin istilah kristologi buat Bapak Ibu mungkin masih agak asing ya. Tetapi sekarang mudah-mudahan sudah mulai diterima di masjid-masjid, juga sudah mulai diterima di pesantren-pesantren. Semalam saya diminta untuk memberikan materi juga di sebuah acara namanya Pesantren Mu'alaf. Di sebuah pesantren yang besar banget Pak. Yang mendirikan itu alumni-alumni Gontor. Namanya Pesantren Darun Najah. Di daerah mana semalam? Di daerah Ulu Jami. Enggak, mereka kerjasama dengan Basnas. Mengumpulkan mu'alaf dimasukin dalam pesantren cuma 2 hari Pak. Dari pesantren kilat lah. Ketika wakil rektor duduk di samping saya, melihat begini, saya bisa tunjukkan, saya bisa ceritakan begini.
Bengong dia. Ini nggak ada, kalau di pelajaran studi agama-agama nggak ada. Pelajaran Usuluddin juga nggak ada. Kalau di Usuluddin mereka hanya membandingkan, begini. Dibandingkan tapi nggak berani nyalahin. Cuman tahu doang, oh kalau agama ini begini, oh kalau agama ini begini, agama ini begini. Beda sama Kristologi. Kalau Kristologi saya beri tunjukkan, ini ayat nggak asli. Kalau nggak asli ini kitab suci bukan. Segituin aja, saya tanya kan. Loh Pak, saya pernah Pak, saya lagi debat sama pendeta senior apa ya. Saya tahu, dia tahu bahwa di dalam kitab dia ada ayat yang tidak asli. Saya tahu bahwa dia tahu gitu, ya. Dan saya tahu nih orangnya agak jujur gitu. Ketika debat Pak, ada yang nonton nih Pak. Saya pegang kitab ini di tangan kiri. Jadi gini, saya pegang tangan kiri, tangan kanan saya pegang mic. Pak Pendeta, ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang tadi Mas baca itu firman Tuhan bukan Pak? Segitu. Tapi saya sambil pegang ini. Dia jawab apa? Bukan, gitu. Begitu dia jawab bukan, kan yang nonton tepuk tangan Pak. Ya enggak? Dia ngaku bukan firman Tuhan. Habis itu saya tanya lagi, kalau begitu, kitab yang Bapak pegang itu di meja itu kitab suci bukan Pak? Bukan, gitu. Yang nonton tambah kencang tepuk tangannya. Buat saya, jawaban pendeta seperti itu udah cukup. Buat saya udah cukup Pak. Kan gini, kalau kita berdebat misalnya dari sore sampai subuh misalnya, hanya memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan, ujung-ujungnya apa Pak? Lakum dinukum waliyadin. Kita hidup di negara sekuler, ya kan? Setiap agama dijamin haknya oleh negara. Setiap warga negara dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau buat saya berdebat Yesus Tuhan atau bukan, oke itu penting. Tapi kalau saya perdebatkan sampai istilahnya habis-habisan, ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin, kurang efektif kalau buat saya. Tapi ketika saya bisa membuktikan kitab Bapak bukan kitab suci, ayat di sini bukan ayat firman Tuhan, buat saya itu udah cukup Pak, gitu. Buat orang-orang yang nonton seperti David, bisa terbuka pikirannya, bisa menjemput hidayah, aduh cukup Pak buat kita, gitu maksud saya. Ya, itu yang namanya ilmu Kristologi. Tapi di dalam ilmu Kristologi ini kita bisa bagi-bagi lagi Pak. Ya, ada ilmu tentang teologi, ada ilmu tentang bahasa, ada ilmu tentang sejarah. Ada ilmu tentang kritik teks. Nah, kritik teks ini yang saya sekarang gelutin, Pak. Contohnya itu tadi, ayat tidak asli, ayat kontradiksi, ayat plagiarisme, itu yang saya ajak mereka untuk berdebat, untuk membahas gitu. Seorang pendeta belum lama datang ke tempat saya, Pak. Belajar teologi 13 tahun katanya. Tapi ketika saya buka ini, kitab begini, ya masih bingung juga dia. Ya bisanya cuma muter-muter gitu aja. Walaupun saya tunjukin, nggak ngaku, nggak akan menolak. Gitu. Bisa saya buktikan, ini kitab punya orang Yahudi. Kitab Bapak separuhnya tuh dari sini. Dia tahu ini kitab awalnya memang asal dari sini. Tapi dia nggak tahu bahwa setelah jadi ini, ada terjemahan yang diubah-ubah sama orang-orang gereja zaman dulu. Itu yang dia nggak tahu. Ketika saya bisa buktikan, ya udah melintir aja, melintir sono, melintir sini gitu. Nah, jadi itu ya yang kami pakai di dalam kami berdakwah kepada umat Islam dengan cara kita bikin video debat sama pendeta yang umat Islam nonton gimana Pak? Otomatis iman dan akidahnya makin kuat kan? Makin terbentengi kan Pak? Tapi kalau kayak orang-orang seperti dia yang nonton, walaupun lagi mabuk bisa mikir tuh Pak. Iya gak? Iya. Padahal nonton saya lagi mabuk, tapi alhamdulillah 10 hari kemudian bersahadat. Nah, itu yang kita anggap sebagai bonus ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikkan hati David. Betul kan? Hidayah tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Saya hanya diperintahkan oleh yayasan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Karena di dalam kitab ini, Pak, kalau kita telah kita pelajarin ayat-ayatnya, masih ada ayat-ayat yang sama dengan Quran. Masih ada, gitu ya. Itu sudah cukup mendalam gitulah. Belum lagi nanti konsep ketuhanannya, ternyata yang Yahudi sama-sama tauhid. Tapi giliran masuk ke agama Kristen, bisa dibelah lagi, dipecah lagi. Mana ajaran Yesus, mana ajaran Paulus.
Jadi ketika debat sama pendeta, saya juga nanya, Pak pendeta ini sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Mereka bilang apa? Pengikut Yesus. Kalau Bapak pengikut Yesus, kenapa Bapak nggak sholat sujud seperti Yesus? Kenapa Bapak nggak puasa seperti Yesus? Kenapa Bapak nggak sunat seperti Yesus? Kenapa Bapak makan babi? Yesus nggak makan babi. Saya gituin, Pak. Kenapa Bapak mati nggak dikafanin seperti Yesus? Oh, itu kan tradisi katanya. Tradisi pasti berasal dari sesuatu. Betul nggak? Dari sebuah hukum. Bisa sebuah bangsa, bisa sebuah masyarakat. Yang namanya tradisi, tetap ini pasti ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Bisa jadi ini berasal dari pencipta manusia. Lah buktinya sekarang umat Islam sekarang melakukan kok malah. Kita sekarang umat Islam yang mengikuti sunnah Yesus di Bible malah, Pak. Sunnah Yesus gitu. Iya kan? Kita umat Islam yang mengikuti sunnah Yesus di Bible. Bapak kok malah nggak ngikutin Yesus gitu ya. Yang Bapak ikutin siapa? Paulus. Paulus yang bilang semua makanan halal, nggak perlu sunat. Ketika saya tanya, Pak, ada nggak Pak Yesus ngajarin kebaktian hari Minggu Pak di sini? Ya nggak ada gitu. Tapi mereka alasan lagi, muter lagi. Itu apa karena kita mau memakai ayat yang di Perjanjian Lama, Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, hari ke-7 beristirahat. Nah, itulah waktunya kita kebaktian. Tapi nggak diajarin Yesus. Yesus malah kebaktiannya hari Sabtu, hari Sabat di sini. Ah, gitu ya. Itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita pelajarin. Itu yang kita pakai untuk berdialog dengan mereka. Di Quran kan kita juga diperintahkan jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab. Kan ada kecualinya, Pak. Kalau nggak ada kecualinya, kita nggak boleh debat, ya kan? Tapi karena ada kecualinya, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, jadi kami kalau ngajak pendeta debat, kita yang sewa tempat, Pak. Kita bukain kamar hotel buat pendeta. Kita siapin makanan yang enak. Pulang aja kita ongkosin, Pak, gitu. Jadi, jadi saya kalau kasih catatan gitu ya, Pak Pendeta, kita debatnya tatap muka, ada aturannya Pak ya, kita tidak boleh saling menghina, nggak boleh, menghina pribadi orang nggak boleh, menghina agama orang lain nggak boleh, menghina sesembahan orang lain nggak boleh. Jadi kita harus akademis, tidak boleh ada kata-kata kotor, gitu ya. Cuman saya kasih catatan di bawahnya Pak. Keamanan kita jamin, kehormatan kita nggak jamin gitu. Tapi tetap pulang kita ongkosin Pak gitu ya. Nah ya jadi gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan walaupun sekarang mungkin yang mendengarkan sedikit tapi ini tetap direkam, ini tetap masuk ke YouTube Pak sebagai dakwah kita. Siapa tahu nanti ada saudara kita yang belum muslim nonton ya, siapa tahu ada yang menjemput hidayah. Itu bonus buat kita ya. Bapak-bapak semua yang sekarang mengikuti majelis ilmu juga insya Allah juga mendapatkan pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bukan Ustaz Pak. Saya prostat. Proses jadi Ustaz. Cara kodon ini ngelakuin ini nggak gampang. Ya. Nah, saya cuma satu pertanyaan. Pak Ustadz dapat ilmunya dari mana? Itu kan penguasaan kitab-kitab. Itu berat. Ya. Itu doang. Terima kasih. Kalau gini. Kalau kodonnya kan saya awalnya itu dengerin nonton Zakir Naik, ya kan? Kan nggak mungkin setelah itu kan kita nonton bagian juga juga. Ya gini Pak, jadi kristologi itu kan ilmunya ya Pak ya, orangnya apa Pak? Orangnya disebut apa orangnya? Kristolog. Kristologi ilmunya, kristolog orangnya. Kami terinspirasi, kami istilahnya ingin juga menjadi seperti kristolog ya, tapi yang berakhlakul khorimah gitu Pak. Nah ya, jangan kita jadi kristolog terus menghina agama orang lain, mencaci maki sesembahan orang lain, itu kan nggak boleh Pak. Ya, di Quran juga nggak boleh. Buat kami punya panutan kristolog Pak. Ya, jadi ada seorang kristolog itu yang buat kami itu yang paling hebat tuh Pak.
Ada Pak. Tahu nggak Pak siapa Pak? Kristolog. Siapa Pak? Iya orangnya. Tahu nggak Pak siapa? Bapak nih bocorin aja nih Bapak nih. Nih, Kristolog kan orangnya ada almarhum Syekh Hamid Didat, ada Dr. Zakir Naik, ada pendapat kita, ustadz-ustadz kita juga banyak kan. Tapi buat kita, kristolog yang paling hebat adalah Rasulullah Pak. Bedanya kalau kita belajar bertahun-tahun, Rasulullah ilmunya kan langsung dari Allah gitu Pak. Bedanya di situ ya. Jadi kita juga ingin bisa mendakwahkan, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, tapi dengan cara kristologi ini Pak. Kalau ditanya ilmunya dari mana, memang gini Pak, kalau kristologi di Indonesia ini kan belum boleh diajarkan secara bebas di sekolah tinggi ilmu agama Islam ya Pak ya. Belum boleh. Yang boleh studi agama-agama sekarang namanya. Dulu Usuluddin, sekarang namanya studi agama-agama. Tapi tetap ada perbedaannya Pak dengan kristologi. Ilmu yang kami dapat ini tentu saja harus didukung dengan kemampuan bahasa Pak. Nah ya, kalau mau lebih canggih lagi, harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani Pak. Harus tahu ya. Tapi saya nggak bisa mendalami sampai ke situ. Karena waktu saya dulu udah pernah kursus Pak, udah pernah kursus bahasa Ibrani juga. Tapi ketika saya kursus, ketika saya sudah mulai masuk bab-bab yang sudah mulai pertengahan gitu, saya pikir kalau saya mendalami bahasa Ibrani, ilmu saya nanti akan larinya ya ke situ-situ aja gitu Pak. Ya. Alhamdulillah karena dari kecil saya dikirim kursus bahasa Inggris oleh papa saya, jadi saya bisa bahasa Inggris dikit-dikit lah Pak. Bicara dan menulis dan membaca. Dengan kemampuan bahasa Inggris saya mencari ilmu kristologinya dari luar negeri Pak. Gitu. Ya. Kalau saya cari bahan-bahan kristologi yang dari dalam negeri, itu ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika saya cari dari luar negeri, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang saya maksud banyak bagaimana Pak? Ketika pendeta bilang, oh Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kan kitab orang Yahudi Pak. Rata-rata pendebat orang Indonesia, kalau membicarakan tentang nubuat, mereka nanti akan hanya berbicara hanya dengan kacamata Islam. Ya Pak ya? Tapi ketika kita bisa dapat materi yang dari luar negeri, saya mendapatkan banyak sekali materi untuk membantah nubuat-nubuat Yesus di Perjanjian Lama, malah dari kalangan orang di luar Pak, dari luar. Dengan bahasa Inggris itu saya baca pelan-pelan, saya pahamin pelan-pelan, baru saya bisa paham, oh ternyata menurut orang Yahudi itu tafsirnya begini. Gitu. Jadi yang saya pelajarin akhirnya bukan bahasa Ibraninya, tapi yang saya pelajarin tafsirnya orang Yahudi Pak. Nah, kalau saya baca tafsir, kan saya perlu kitabnya. Nah itu kitabnya saya beli, yang ada tafsirnya. Jadi ketika saya debat sama pendeta bilang itu Yesus sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Saya bukain Pak kitabnya orang Yahudi. Yang Bapak maksud ayat ini kan? Iya, ini ayat punya orang Yahudi Pak. Yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Mau nggak Pak Quran ditafsirkan oleh orang di luar Islam? Nggak boleh kan? Begitu juga kitabnya orang Kristen, yang berhak menafsirkan ya pendeta Kristen. Kitabnya Yahudi, yang berhak menafsirkan ya Rabi Yahudi gitu loh. Nah, tafsirnya Rabi Yahudi itu yang saya pelajarin Pak, buat menjawab pendeta-pendeta. Ketika saya bisa menjawab seperti itu, mereka nggak bisa. Gimana? Itu kan menurut Yahudi. Ya tapi kenapa kamu pakai kitabnya? Gitu. Ya. Kalau mereka bilang Yahudi kan tidak menerima Yesus, betul nggak menerima Yesus. Tapi kitabnya Yahudi sudah ada 5 abad sebelum ada Yesus. Apa kamu pakai, kamu baca, dan kamu membacanya menggunakan kacamata kamu, gitu. Bukan kacamata yang nulis atau yang menyusun kitab, gitu maksudnya. Itu Pak yang saya pakai, yang saya gunakan, ya. Jadi buat kami itu juga sangat-sangat efektif, gitu loh Pak. Ketika ada orang anak muda seperti David belajar, saya kasih tahu perbedaannya. Menurut Yahudi begini, menurut Kristen begini. Nah, sedangkan kitabnya ini kitabnya orang Yahudi. Fair nggak kalau Kristen baca kitab orang tapi dengan kacamata dia gitu? Nggak fair. Boleh nggak gitu maksudnya? Gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Silakan. Siapa lagi yang mau nanya? Pak Haji. Ada penyerahan secara simbolis bantuan untuk saudara-saudara walaf
dari Lazis Betul Karim yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Sri Mulyani. Ini bukan Menteri Keuangan nih, namanya sama ya, Ibu Sri Mulyani mengasih bingkisan sekaligus menyerahkan uang senilai 10 juta dari Lazis Betul Karim Untuk Kepada siapa? takbir. Oh, buat Yayasan Garda Mualaf. Untuk Garda Mualaf maksudnya? Ya. Alhamdulillah. Wah, David suruh bawa yang berat-berat aja. Saya bawa yang enteng-enteng aja, Allah. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Lagi. Lebih. Berat, David. Oh iya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran ya Pak ya, buat semuanya ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para mualaf-mualaf Pak. Ya, alhamdulillah. 2,5. Ya. Ya lanjut nih. Ada pertanyaan Pak Haji? Ada tamu istimewa nih dari apa? Tamu presiden. Ya, silakan. Tamu presiden. Ustadz, saya bertanya, Siap. itu kalau Nabi Isa waktu dilahirkan oleh Ibunda Maryam itu kan dijelasin dekat pohon kurma, terus di situ ada sungai gitu ya. Dia kan sendiri. Coba saya jadi bertanya, itu daerah persisnya itu di mana namanya Ustaz? Apakah di Mekah apa di Madinah? Gitu? Oke. Di Quran, Ibunda Maryam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkir ke arah mana, Pak? Arah timur mana ya? Hah? Ke arah mana, Pak? Aku belum ingat saya. Ke arah timur. Arah timur ya. Ke arah timur dari Yerusalem. Oh. Nah, kalau kita lihat peta, Pak, ini kira-kira Palestina ya, berdiri kan? Yerusalem itu kan kira-kira di selatan. Timurnya mana, Pak? Timurnya itu kira-kira ada sebuah kota namanya kota Yeriko, Pak. Nah, sebelum sampai di kota Yeriko itu jaraknya kira-kira 25 km kalau ditarik garis lurus, Pak ya. Kira-kira 20 sampai 25 km. Sebelum sampai di kota Yeriko itu tanahnya memang tanah yang rendah. Tanah rendah dan di situ banyak pohon kurma. Di kitabnya orang Kristen, kota Yeriko juga disebut sebagai kota pohon kurma. Ya. Kalau di kitab Kristen, Maria melahirkan Yesus bukan di kota Yeriko, tapi di sedikit sebelah selatan kota Yerusalem, namanya kota Bethlehem, Pak. Nah, jadi bedanya kalau di Quran, Bunda Maryam diperintahkan untuk menyingkir kira-kira ke arah timur dari Yerusalem. Itu kota yang paling dekat dengan Yerusalem di arah timurnya Yeriko. Tapi kalau di kitabnya orang Kristen, Yesus lahirnya di kota Bethlehem, kira-kira 30, enggak sampai 30-an lah, dekat dari Yerusalem, namanya Bethlehem. Gitu, Pak. Berarti negaranya Palestina itu ya? Tetap di Palestina, ya, tetap di Palestina. Itu lahir di kandang domba itu benar nggak? Kandang domba itu hanya visualisasi atau tafsirnya orang Kristen aja. Di kitabnya mereka tidak tertulis kandang dombanya. Tertulisnya Yesus diletakkan di palungan. Palungan itu apa, Pak? Palungan itu tempat makanan ternak. Jadi karena ada palungan, orang berpikir, oh itu berarti kandang domba gitu. Padahal tidak tertulis kandang domba. Karena ada bayi diletakkan di palungan, mereka pikir itu kandang domba gitu. Ada dokumen lain di luar Bible yang mengatakan bahwa Yesus dilahir di gua. Makanya kalau di gereja-gereja, kalau ada drama, Yesus lahir di belakangnya gua gitu. Itu hanya semacam kontekstualisasi aja gitu, Pak. Gitu ya. Ustaz, tambahan sedikit, boleh dibantu dijelasin kembali Ustaz, itu ada yang ada Bani Israel, ada ahli kitab, terus satu apa lagi lupa saya. Saya suka memahaminya apa yang dimaksud dengan ahli kitab itu. Satu lagi orang Yahudi itu Ustaz. Yahudi. Dan tadi kan ada kaitannya kitab Yahudi. Kitab Yahudi itu Zabur atau Taurat itu atau apa, atau dia beda sendiri? Oke. Oh, ini bisa 2 jam lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih. Nah, secara singkat begini, Pak. Di Quran kita sering membaca
ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya. Kenapa? Kata kitab itu artinya tidak harus berbentuk buku, Pak. Arti kitab, kalau kita baca Quran di ayat-ayat Quran, Allah SWT menurunkan kitab Taurat untuk Bani Israel. Ya. Apakah itu buku jatuh dari langit? Enggak. Kata kitab artinya dalam bahasa Arab, selain wahyu yang ditulis, bisa juga artinya perintah, Pak. Hukum, ketetapan, aturan dari Allah SWT untuk sebuah kaum tertentu, itu disebut kitab. Aturan, Pak ya. Jadi kalau disebutkan kitab Taurat, Zabur, Injil, bukan berarti kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Gitu, Pak. Saya nanti bisa buktikan bahwa yang dimaksud kitab Taurat, Zabur, Injil yang di Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Buktinya gimana? Kitabnya Yahudi ditulis kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam. 1000 tahun. Setelah Nabi Musa. Iya, 1000 tahun setelah Nabi Musa meninggal. Ya, jadi kitabnya orang Yahudi disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya abad berapa? Abad 15. Ya kan? Abad 15, 14 sebelum Masehi. Jadi jaraknya 1000 tahun, Pak. Nabi Daud alaihissalam hidupnya abad 11, 10 sebelum Masehi. Berarti jarak dengan kitabnya orang Yahudi, Nabi Daud jaraknya 500 tahun, Nabi Musa jaraknya 1000 tahun. Apa mungkin Nabi Musa yang nulis? Ya. Yang kedua, di Quran kita, di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan mereka beriman kepada nabi yang ummi, ya Pak ya, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Di kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ada nggak nama Muhammad gitu, ada nggak? Ada nggak, Pak? Ahmed? Nggak ada juga, nggak ada. Entah sudah dihilangkan, entah sudah disamarkan, entah sudah dirubah-rubah, kita nggak tahu, Pak ya. Tapi yang jelas sekarang yang kita baca tidak ada nama Muhammad, nggak ada. Itu. Jadi kalau di dalam dua kitab ini tidak tertulis nama Muhammad, berarti kan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 itu, gitu maksudnya, Pak. Setuju nggak, Pak? Nah, itu. Simple jadinya ya. Kalau di sini ada namanya, nah sudah diubah-ubah pula. Kalau masih ada namanya, kita masih mikir jangan-jangan itu. Lawang ini nggak ada namanya, Pak. Ngapain kita anggap ini kitab Taurat dan Injil gitu loh. Saya tanya lagi, Pak. Kalau di Quran tertulis Injil, itu ada berapa Injil? Cuman satu kitab Injil atau aturan dari Allah SWT yang diturunkan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Untuk zaman itu kan, Pak. Nah, di dalam kitab Kristen yang ditulis Injil ada banyak, Pak. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Gitu maksud saya. Ya, cukup jelas, Pak ya. Quran itu punya 3 fungsi, Pak. Yang pertama dia sebagai musodik, membenarkan kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel sebelumnya. Kitab-kitab ini belum tentu berarti buku ya, Pak ya. Bisa aturan, perintah dan ketetapan. Yang kedua, fungsinya sebagai al-muhaimin, pengoreksi, pembeda, gitu Pak ya. Jadi Quran mengoreksi apa yang sudah salah dipahami oleh orang-orang sebelumnya. Yang ketiga, Quran juga punya fungsi mubayyin, menjelaskan apa yang salah. Di Quran kan banyak nama-nama nabi yang diceritakan, 24 nama nabi yang kebanyakan adalah orang dari Bani Israel, ya kan Pak? Ceritanya sama atau beda, Pak, dengan yang di kitab mereka? Banyak bedanya. Di kitabnya orang Yahudi, Pak, Nabi Nuh diceritakan mabuk anggur, telanjang. Nabi Daud alaihissalam diceritakan berzina sama istri orang. Nabi Harun alaihissalam diceritakan membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam diceritakan pernah musyrik, Pak. Pernah musyrik. Nabi pernah musyrik. Gimana ceritanya? Apakah bisa? Bagaimana ceritanya? Allah SWT mengutus seorang nabi tapi pernah musyrik gitu. Kan nggak make sense gitu, Pak. Nabi tugasnya kan memberitakan tauhid. Ini kok malah pernah menyembah Tuhan yang selain Allah gitu.
kan nggak masuk akal. Nabi Ayub diceritakan di sini dicobai tapi menyalahkan Allah gitu, Pak. Make sense nggak? Jadi cerita-cerita yang seperti itu dikoreksi di Quran, gitu. Nabi Daud alaihissalam misalnya pernah salah, tapi bukan zina, Pak, bukan menghamili istri orang gitu, bukan menghamili binor gitu. Nabi Daud alaihissalam pernah salah mengambil keputusan untuk umatnya, tapi setelah itu Nabi Daud alaihissalam memohon ampun dan diampuni, betul kan? Tapi kalau di sini zina sama istri orang, udah gitu suaminya istri itu sama nama Raja Daud ditaruh di medan perang paling depan biar cepat mati. Nah, berarti kan sama juga perencanaan pembunuhan namanya. Berarti kalau di sini diceritakan Nabi Daud membunuh tentaranya sendiri, terus istrinya diambil, dinikahi, jadi punya anak. Anaknya siapa? Salomo atau Nabi Sulaiman itu sendiri, Pak. Nauzubillah mujalik gitu. Nah, itu yang dikoreksi sama Quran, ya Pak ya. Tadi Bapak nanya ahlul kitab. Ya. Yang dimaksud ahlul kitab itu ya Bani Israel. Yang itu kan maksudnya kan ahlul kitab orang-orang atau kaum yang pernah diberikan kitab sebelumnya, itu disebut ahlul kitab. Tetapi jumhur ulama juga sudah menetapkan bahwa orang-orang yang walaupun bukan Bani Israel yang mengikuti agama mereka, contoh Nasrani ya, juga bisa disebut sebagai ahlul kitab. Itu menurut jumhur ulama, ya Pak ya. Terus tadi Bapak nanya apa lagi? Yahudi. Kata Yahudi itu sekarang bisa dikonotasikan menjadi dua, Pak. Pertama bangsa, yang kedua agama. Ya. Kalau kita bicara tentang bangsa Yahudi, kenapa sekarang bangsa Israel kok disebut Yahudi? Karena bangsa Israel kan tadinya kan mereka punya 12 suku. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 suku, inilah yang disebut Bani Israel gitu kan. Tetapi semenjak kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kemudian mereka terpencar ke seluruh dunia, yang masih dominan ada itu namanya suku Yehuda. Yehuda itu anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam, ya, dari istri pertama, Pak, istri empat, Pak, Nabi Yakub, ya. Dari nama Yehuda itu akhirnya berubah menjadi kota Yudea. Yudea berubah menjadi Yahudi, gitu. Bangsanya, ya Pak ya. Tapi kalau agamanya Yahudi ini juga berasal dari kata Yehuda itu. Agama Yahudi timbul ketika mereka sudah mulai setelah kerajaan Israel pecah menjadi dua, kemudian mereka dibuang ke Babel, kemudian mereka menyusun Talmud. Nah, baru itulah timbul yang namanya agama Yahudi, gitu Pak. Kalau bahasa Inggrisnya Judaism. Ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada yang belum apa tadi, Pak? Udah. Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sama. Cukup? Ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah selesaikan kajian kita malam hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, ya, khususnya di dalam perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Kododi atas kehadirannya. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan, tahun depan isi lagi di Baitul Karim. Ya, dan mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat. Nanti akan diupload di beberapa channel ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan pelajaran yang baik, khususnya buat saudara-saudara kita yang non muslim, ya, bisa lebih banyak mencari kebenaran Islam. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.